Kastil Besi Hitam bab 151, kembali ke kota Black Hot. Saat senja, kota Black Hot terasa sama dan berbeda dari sebelumnya. Zhang Tai berdiri di antara orang-orang yang baru saja kembali dari pelatihan bertahan hidup di depan gerbang kota Black Hot, tempat ia pergi 2 bulan lalu. Dengan mata menyipit, dia mulai melirik ke kota. Temboknya masih tinggi dan kokoh, sementara mesin dan peralatan pertahanan kota yang kuat masih terlihat megah dan megah di bawah sinar matahari. Segalanya sepertinya tidak berubah, namun segalanya telah berubah. Bendera bintang 17 Aliansi Andaman, yang melambangkan otoritasnya dengan digantung di atas tembok tinggi, digantikan oleh bendera naga merah yang melambangkan otoritas penguasa Kekaisaran Norman. Berkibar di tengah angin kencang, bendera naga merah itu membawa suasana khusyuk ke seluruh kota. Naga itu adalah hewan suci klan Tiongkok. Dikatakan bahwa setelah kaisar pendiri Kekaisaran Norman kembali dari perjalanannya ke timur, dia mengibarkan bendera ini dan merobohkan wilayah Kekaisaran Norman menggunakan tinjunya sendiri. Oleh karena itu, bendera naga merah dengan corak timur yang kaya ini menjadi simbol rumah tangga kekaisaran, bahkan Kekaisaran Norman secara keseluruhan. Apa yang diketahui oleh seluruh orang di seluruh koridor klan manusia Black Sun adalah bahwa hingga saat ini rumah tangga Kekaisaran Norman masih berhubungan erat dengan benua timur yang misterius dan kuat karena sudah bercampur darah dengan klan Tiongkok Timur. Memikirkan kembali bagaimana hewan-hewan dalam pelatihan bertahan hidup, termasuk Zhang Tai sendiri. Khawatir akan pecahnya perang antara Aliansi Andaman, Kekaisaran Norman, dan Dinasti Matahari, dia mengejek dirinya sendiri dalam hati. Ketika mereka meninggalkan kota Black Hot, siapa yang bisa membayangkan bahwa 2 bulan kemudian setelah mereka kembali, mereka sudah menjadi warga negara Kekaisaran Norman. Dalam sebulan terakhir, di bawah serangan kilat tentara Kekaisaran Norman dan Dinasti Matahari, Aliansi Andaman, yang telah berdiri selama lebih dari 1 abad, akan musnah dalam kurun waktu 5 hari. Itu dipotong menjadi 2 seperti sepotong daging, dan kemudian ditelan oleh Kekaisaran Norman dan Dinasti Matahari. Adapun 17 kota yang membentuk Aliansi Andaman, Kekaisaran Norman telah memperoleh 8 dan 1 wilayah besar di utara. Sedangkan Dinasti Sun juga telah memperoleh 8 dan 1 wilayah besar di selatan. Kecuali kota mesin kalur, semua kota di Aliansi Andaman telah diduduki oleh 2 kekuatan tersebut. Kota-kota di selatan lebih makmur dengan perdagangan yang lebih maju. Kota Andaman, yang sebelumnya merupakan ibu kota Aliansi Andaman, juga berada di selatan. Sebaliknya, kota-kota di utara seperti kota Black Hot, memiliki cadangan sumber daya yang melimpah dan industri manufaktur yang maju. Berdasarkan akibatnya, tindakan Kekaisaran Norman dan Dinasti Matahari lebih mirip perampokan daripada perang. Sebelum pindah, mereka sudah memutuskan bagaimana membagi rampasan mereka. Dibandingkan ketika mereka meninggalkan kota Black Hot, ketika para hewan kembali, mereka semua terlihat jauh lebih tenang, terutama karena mereka merasa tidak yakin dan bingung akan masa depan mereka. Kecuali memutuskan untuk meninggalkan kota Black Hot, semua orang harus bersumpah untuk setia kepada kaisar tertinggi. Hal ini membuat para hewan bingung karena sejak lahir mereka sudah terbiasa diperintah oleh pengusaha, pemilik pabrik, dan tambang. Zhang Tai tidak seterkejut orang lain mengenai perubahan ini. Mungkin orang lain tidak merasakan hal ini, tapi saat dia melihat bendera naga merah yang mewakili otoritas Kekaisaran Norman, dia sudah menerima penguasa baru kota Black Hot di dalam hatinya. Karena naga adalah totem klan Tiongkok, dengan naga sebagai simbol nasional, tentu saja Kekaisaran Norman bisa mendapatkan persetujuan Zhang Tai. Di Kekaisaran Norman, proporsi orang Tionghoa juga jauh lebih tinggi dibandingkan di Aliansi Andaman dan kota Black Hot. Dikatakan bahwa hampir 1/20 dari lebih dari 200 juta penduduk Kekaisaran Norman adalah orang Tionghoa. Pada saat ini, pos-pos berdiri di pintu masuk gerbang kota tidak diawaki oleh penjaga kota-kota Black Hot, melainkan para prajurit kerajaan Norman. Para prajurit ini lebih tinggi, lebih kuat, dan terlihat lebih keras kepala dibandingkan pendahulunya. Armor banyak orang bahkan memiliki bekas tebasan belati dan pedang. Setelah membandingkan mereka dengan penjaga kota-kota Black Hot, bahkan Zhang Tai harus mengakui bahwa para prajurit Kekaisaran Norman ini terlihat lebih berani dan agresif. Mungkin ini menjelaskan betapa berbedanya antara tentara yang diperintah oleh pengusaha dan tentara yang diperintah oleh seorang kaisar. Orang-orang dapat dengan jelas merasakan suasana khidmat negara kekaisaran melalui perbandingan antara kedua pasukan. Tanpa hambatan apapun, para siswa yang telah mengikuti pelatihan bertahan hidup memasuki kota Black Hot. Namun, saat mereka masuk, banyak gadis yang berseru-seru saat deretan tiang gantungan tinggi didirikan di tempat tidak jauh dari gerbang kota. Sederet mayat digantung di tiang gantungan itu, terbang di udara seperti boneka kain. Saat mengambil alih kota Black Hot, Kekaisaran Norman tidak membunuh siapapun. Namun, setelah mendapatkan kendali, mereka mulai membunuh orang-orang yang memangsa orang lain, menggemukkan diri mereka sendiri. Atau orang-orang ambisius yang siap mengambil risiko untuk mendapatkan kekuasaan dalam situasi baru.
Setelah pasukan Kekaisaran Norman memasuki kota dan mengambil alih kekuasaan kota Blackheath. Kepala kota Blackheath dipenggal atau digantung di tiang gantungan tidak jauh dari gerbang kota sebagai contoh. Dengan pedang panjang dan darah segar para pemberontak, pasukan Kekaisaran Norman memberi pelajaran kepada semua orang di kota Blackheath tentang berada di bawah kekuasaan Kaisar Norman, bersikaplah patuh. Jalanan di kota Blackheath tampak agak lamban. Lebih sedikit pejalan kaki dan kendaraan terlihat di jalanan. Banyak toko yang belum membuka usahanya. Tentara yang berpatroli terlihat di mana-mana di jalanan. Beberapa tank dan kendaraan lapis baja tentara tanduk besi Kekaisaran Norman diparkir di beberapa persimpangan. Berbeda sekali dengan pemandangan yang lesu. Di depan pintu dan jendela setiap rumah tangga, terlihat bendera merah berkibar di udara, termasuk bendera naga merah dan bendera militer tentara tanduk besi. Saat pertama kali melihatnya, Anda akan tahu bahwa itu dibuat oleh rakyat jelata sendiri. Bahkan slogan-slogan yang jarang terlihat sebelumnya bermunculan di jalan-jalan yang membuat wajah anak-anak muda memerah. Kami menyambut tentara kerajaan Norman di kota. Selamat kepada kota Blackheath menjadi kota Brunswick LV4 di bawah administrasi kerajaan Kekaisaran Norman, hidup Kekaisaran Norman, dan hidup tentara tanduk besi. Tanpa diberitahu bagaimana caranya, setelah Federasi Batubara, Baja, dan Besi menyerahkan kota tersebut, para penduduk dengan cepat belajar bagaimana menyenangkan penguasa kota baru mereka. Saat ini, kota Blackheath menjadi asing bagi semua orang. Setelah masuk, para guru dari komite pengawasan sementara memilih rute yang paling nyaman untuk memulangkan semua gadis. Gadis-gadis dari 2 sekolah menengah perempuan semuanya tinggal di 2 blok yang berdekatan. Sedangkan untuk anak laki-laki, meskipun mereka lelah setelah berjalan seharian dan ingin kembali ke rumah masing-masing untuk memulangkan semua gadis dengan selamat, mereka langsung setuju untuk mengubah rute. Tampaknya disiplin pasukan Kekaisaran Norman sangat ketat. Setidaknya tidak ada tentara yang bersiul kepada gadis-gadis itu. Namun, tak seorang pun ingin membayangkan apa yang akan terjadi jika gadis-gadis itu pulang ke rumah sendirian. Dalam perjalanan, gadis-gadis itu terus-menerus meninggalkan kelompok besar ketika mereka mendekati rumah mereka dan berlari mendekat. Pada saat yang sama, para orang tua sudah lama berdiri di depan pintu rumahnya, menunggu anaknya kembali. Meski baru 2 bulan tidak bertemu, banyak siswa yang menangis bersama orang tuanya. Dari pagi hingga sekarang, Zhang Tai telah membawa barang bawaan ketiga gadis itu beserta barang bawaannya sepanjang perjalanan hampir 60 km. Meskipun banyak siswa yang kelelahan pada saat ini, Zhang Tai masih sangat bersemangat dan tidak merasa lelah sama sekali. Dia bukanlah anak laki-laki yang sama yang meninggalkan kota Blackheath. Ketika Alice, Beverly, dan Pandora tiba di rumah mereka satu persatu, Zhang Tai mengembalikan barang bawaan mereka sambil memastikan untuk mengingat alamat mereka. Kamu harus datang ke sini untukku. Alice berkata pada Zhang Tai sebagai perpisahannya. Aku akan menunggumu di rumah. Ibuku pasti akan menyukaimu. Beverly berkata pada Zhang Tai sebagai perpisahannya. Sepertinya, aku sudah agak dewasa, kata Pandora pada Zhang Tai sebagai ucapan perpisahannya. Dia hampir ingin melolong ke arah langit. Ketika gadis terakhir kembali ke rumah, semua hewan yang tersisa segera berpencar menuju rumah masing-masing. Setelah menyetujui pertemuan berikutnya dengan Barley dan anggota persaudaraan lainnya, Zhang Tai berlari kembali ke tempatnya sendiri. Melihat Zhang Tai melesat begitu cepat bahkan sampai sekarang, mata Barley dan anggota persaudaraan lainnya hampir melotot. FCK, apakah dia manusia atau bukan? Zhang Tai jelas merupakan binatang ajaib yang mirip manusia, seru Hista dengan hanya tersisa satu nafas di paru-parunya. Pria itu sangat menghargai wanitanya. Dia membawa barang bawaan mereka sepanjang hari. 3 barang bawaan wanita ditambah miliknya sendiri akan berbobot lebih dari 100 kg, dan dia membawa beban yang begitu berat sepanjang hari. Dan dia masih bisa berlari. Benar kan? Bermimpi. Leit juga menjadi tercengang saat melihat Zhang Tai menghilang di sudut jalan. Zhang Tai benar-benar tidak lelah. Karena terlalu menakutkan dan membawa masalah pada dirinya sendiri, dia tidak bisa berlari dengan kecepatan tercepatnya kembali ke rumah tidak peduli seberapa besar keinginannya. Oleh karena itu, ia mengontrol kecepatannya agar hampir sama dengan kecepatan larinya di sekolah. Hanya setelah 5 atau 6 menit, dia sudah melewati beberapa jalan dan melihat rumahnya. Saat melihat bayangan orang tuanya berdiri di pinggir jalan menunggunya, Zhang Tai terharu dan hampir terjatuh. Ketika dia menyadari senyum bahagia di wajah mereka, ketegangan hatinya akhirnya mereda. Syukurlah, tidak ada yang terjadi pada anggota keluarganya. Bu, ayah, aku kembali. Zhang Tai menyapa orang tuanya dari jauh seperti sebelumnya. Karena orang tuanya senang melihat kenakalannya, Zhang Tai tampil di hadapan mereka. Setelah sampai di rumah, dia mencium ibunya terlebih dahulu. Kemudian, dia langsung memeluk ayahnya, mengangkatnya ke udara dan memutar-mutarnya. Cepat, lepaskan aku. Takut dengan tindakan Zhang Tai, ayahnya dengan keras menjentikkan jarinya ke dahinya. Tidak baik jika kita dilihat oleh orang lain. Zhang Tai kemudian menjatuhkan ayahnya ke tanah. Ayah,
Bagaimana dengan itu? Pernahkah kamu memperhatikan bahwa aku lebih kuat dari sebelumnya? Iya, itu terasa benar. Kamu benar-benar menjadi lebih kuat. Mendengar pertanyaan itu, ayahnya pun memperhatikan perbedaannya. Sepertinya aku juga bertambah tinggi. Lihat, pakaianku menjadi lebih kecil. Zhang Tai meregangkan ujung lengan bajunya. Ketika dia meninggalkan rumah, benda itu bisa mencapai pergelangan tangannya. Namun, sekarang, hal itu berhenti sebelumnya. Ini berarti Zhang Tai telah tumbuh 3-4 cm selama 3 bulan terakhir. Ingat, jangan lagi mengangkatku ke udara di jalan. Ayah memberitahunya dengan sungguh-sungguh. Oke, bagaimana kalau tidak ada orang di sekitar? Zhang Tai mendapat satu jentikan lagi di keningnya. Dia benar-benar sedikit berbeda dari saat dia pergi. Setelah 3 bulan, orang tuanya mengira dia telah berubah karena pelatihan bertahan hidup. Saat dia bercanda dengan ayahnya, ibunya tersenyum bahagia. Baiklah, jangan bercanda lagi. Ayo pulang dan makan malam. Apakah kakak laki-lakiku ada di rumah? Dia sedang membuat makan malam, karena sudah lama berlibur. Tidak diketahui kapan dia akan menerima pemberitahuan untuk kembali bekerja. Jawab ayahnya. Zhang Tai mengangguk dan berpikir dalam hati. Sejak tentara tanduk besi Kekaisaran Norman memasuki kota, penjaga kota-kota Blackhawk diperintahkan untuk meletakkan senjata mereka dan berlibur di rumah. Karena masih belum ada pemberitahuan kapan harus kembali bekerja, nampaknya pelucutan senjata penjaga kota pasti akan terjadi. Namun, tidak ada yang serius. Lebih baik melucuti senjata penjaga kota. Selain itu, kakak laki-laki saya hampir menyelesaikan masa dinasnya. Sekarang kakak iparku sedang hamil, dia harus tetap menjaganya. Ketika dia masuk ke dalam rumah bersama orang tuanya, Zhang Tai melihat 2 bendera seukuran buku terpasang di pintu mereka. Satu adalah bendera naga merah Kekaisaran Norman, dan yang lainnya adalah bendera militer tentara tanduk besi. Dibandingkan dengan bendera-bendera yang dilihatnya di jalan, Zhang Tai mendapati bahwa kedua bendera di sini jauh lebih rumit. Bu, apakah ibu yang membuat bendera ini? Aku dan kakak iparmu membuatnya bersama. Dia sangat ahli dalam menjahit. Kami bahkan menjual beberapa di antaranya. Jawab ibunya, dan Zhang Tai tahu bahwa ibunya sangat puas dengan kakak iparnya. Tentu saja, setiap ibu mertua akan puas dengan wanita yang hemat. Ketika Zhang Tai ingin memuji ibunya, dia melihat seseorang yang seharusnya tidak ada di sini, Samira. Dalam balutan topi sutra, Samira tampak bersemangat seperti sebelumnya. Dia diikuti oleh pasukan lapis baja dari tentara tanduk besi. Itu dia. Samira menunjuk ke arah Zhang Tai dan berteriak. Orang ini adalah musuh Kekaisaran Norman. Seorang calon pemberontak yang memusuhi tentara tanduk besi. Mendengar apa yang dikatakan Samira, pasukan tentara Kekaisaran Norman menatap Zhang Tai dengan tangan di gagang pedang. Apa yang terjadi benar-benar membuat wajah orang tua Zhang Tai menjadi pucat. Kastil Besi Hitam bab 152, membunuh orang dengan tangan orang lain. Samira, matanya tertuju pada penjahat itu. Zhang Tai benar-benar terkejut karena Samira bisa melompat keluar saat ini. Sebelumnya Zhang Tai telah menjebaknya sebagai mata-mata Kekaisaran Norman. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan menjadi begitu kaya sehingga dia bahkan akan membawa tentara dari pasukan Kekaisaran Norman untuk menemukan masalah baginya di rumahnya. Hei, kamu tidak akan pernah membayangkan ini. Sejujurnya, aku harus menghargaimu. Samira menatap tajam ke arah Zhang Tai. Dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi di Wild Wolf Castle. Pemuda inilah yang menggunakan mulutnya untuk menghajarnya hingga masuk neraka. Saat itu, Samira mengira dia sudah berakhir. Tanpa diduga, setelah dipenjarakan di kota Blackhawk selama beberapa hari, pasukan Kekaisaran Norman datang menyerang. Untungnya, Samira mendapat peluang. Sebelumnya, dia adalah seekor tikus yang dipukuli di mana-mana di Blackhawk. Sekarang, dia menjadi warga negara Kekaisaran Norman yang baik. Kamu pasti melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin anakku menjadi musuh kerajaan Norman? Dia hanya seorang pelajar, seru ibu Zhang Tai dengan ketakutan. Dengar, kita punya bendera Kekaisaran Norman dan tentara tanduk besi di depan pintu kita. Setelah melihat sekilas bendera di depan pintu keluarga Zhang, para prajurit Kekaisaran Norman terlihat sedikit lebih baik. Ya, anakku baru saja menyelesaikan pelatihan bertahan hidup di tahun terakhirnya di sekolah, jadi bagaimana dia bisa menjadi musuh tentara tanduk besi? Ayah Zhang Tai juga membantah dengan keras. Wajahnya menjadi pucat. Dalam beberapa hari terakhir, Kekaisaran Norman telah membunuh begitu banyak orang di kota Blackhawk sehingga semua orang ketakutan. Semua pemberontak dan perampok yang melawan tentara Kekaisaran Norman telah menjadi mayat. Tentu saja, semua orang tua paling takut jika anak-anak mereka terlibat dalam dua kelompok ini, musuh kerajaan Norman, dan calon pemberontak yang memusuhi tentara tanduk besi. Salah satu dari mereka akan dengan mudah membuat anak-anak kehilangan nyawanya. Melihat orang tuanya menjadi cemas, Zhang Tai merasa sedih. Saya percaya bahwa tentara Kekaisaran Norman sangat berbeda dari preman yang hanya tahu cara menyalakan api.
Saya juga percaya bahwa tidak peduli bagaimana orang lain menjebak saya, sebagai warga setia Kaisar Kekaisaran Norman, akan berhak mendapatkan keadilan. Pengobatan. Setelah melirik para prajurit di sampingnya, Zhang Tai berkata dengan tenang, saya tahu Anda menerima perintah, oleh karena itu, saya tidak ingin berdebat dengan Anda di sini. Namun, sebelum Anda membawa saya pergi, tolong beri aku punya waktu untuk berbicara dengan orang tuaku. Aku baru saja menyelesaikan pelatihan bertahan hidup dan bahkan belum memasuki rumahku sendiri. Mendengar kata-kata Zhang Tai, seorang pria berpangkat sersan melirik Zhang Tai, yang terlihat tenang saat ini, dan orang tuanya yang cemas sebelum memberikan anggukan kecil. Kamu hanya punya waktu 2 menit. Terima kasih. Setelah mengatakan ini, Zhang Tai berbalik dan menghadap orang tuanya. Ayah dan ibu, jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja. Aku punya 3 kulit serigala besar di koperku, yang merupakan hadiahku untukmu. 1 untuk kalian masing-masing dan kakak iparku. Siapa yang berani menindas adikku? Dengan teriakan keras, sebuah bayangan keluar dari ruangan di dalam. Ketika Zhang Tai sedang berbicara dengan orang tuanya, kakak laki-lakinya Zhang yang berlari keluar rumah. Melihat begitu banyak orang mengelilingi mereka melalui jendela, dia segera mengambil pedangnya dan bergegas keluar. Saat melihat gerakan Zhang Yang, para prajurit Kekaisaran Norman juga mencabut pedang panjang mereka dalam hitungan detik, menahannya agar tidak menjauh dari pintu. Akibatnya, situasi saat ini tiba-tiba meningkat. Bersama Zhang yang adalah istrinya, yang perutnya bengkak karena hamil. Saat melihat pemandangan di halaman, wajah wanita itu langsung pucat karena ketakutan. Akibat pencabutan senjata, tidak hanya orang-orang yang melewati rumah Zhang, bahkan para tetangga dan penonton pun buru-buru melarikan diri. Samira mencibir dan diam-diam bersembunyi di belakang para prajurit. Dengan mengenakan pakaian informal, Zhang yang bergegas keluar dan menaruh pedang panjangnya di depan dadanya, bertujuan untuk melindungi Zhang Tai dan orang tua mereka di belakangnya. Setelah itu, dia memelototi para prajurit Kekaisaran Norman. Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Kakak, Zhang Tai memanggil sambil meletakkan tangannya di bahu Zhang Yang. Dia kemudian memaksakan senyum seolah ini bukan sesuatu yang serius. Pernahkah kamu memperhatikan pria berkepala ular berbisa dan bermata segitiga itu? Dia Samira. Kami menyimpan dendam satu sama lain. Sekarang, dia telah mengambil kesempatan untuk menjebakku sebagai musuh Kekaisaran Norman. Jadi para prajurit ini datang ke sini atas perintah atasan mereka, berniat membawaku pergi untuk penyelidikan. Jangan khawatir, kamu paling tahu jenis apa. Siapa aku? Aku akan baik-baik saja. Ayo, letakkan senjatamu. Lihat, kamu hampir menakuti kakak iparku. Zhang Tai tampak santai saat dia menggerakkan tangannya ke bawah di sepanjang bahu kakak laki-lakinya. Lalu dia menepuk tangan Zhang Yang untuk menghiburnya sebelum memisahkan jari-jarinya satu persatu seperti membuat potongan besi yang digulung menjadi lurus. Zhang Yang, sebagai prajurit LV5, sangat terkejut dengan bagaimana Zhang Tai dengan paksa mengambil pedang panjangnya dari tangannya, lalu menyerahkannya kepada kakak iparnya, yang berdiri di dekat pintu dengan ketakutan. Senyuman gugup di bibirnya. Kakak ipar, bawa senjatanya pergi. Kamu, kakak laki-laki, dan orang tua kita sebaiknya kembali ke dalam. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Setelah mengatakan ini, Zhang Tai bertukar pandangan serius dengan kakak laki-lakinya yang terkejut, dan menceritakan kata-katanya melalui tatapan yang hanya bisa dipahami oleh saudara laki-lakinya, aku akan baik-baik saja. Kakak ipar perempuan dan orang tua kita semua membutuhkan bantuanmu. Peduli, ini bukan saat yang tepat bagimu dan aku untuk menggunakan kekerasan. Bagus. Setelah melirik anggota keluarganya dan tentara Kekaisaran Norman di sekitarnya, Zhang yang mengertakkan gigi dan mengangguk dengan paksa. Ayah dan ibu, percayalah, aku akan baik-baik saja. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Setelah menghibur ayah dan ibunya, Zhang Tai kembali menghadap para prajurit dan berkata, kita bisa pergi sekarang. Zhang Tai sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatannya karena dia punya kartu trufnya sendiri. Dia percaya bahwa jika dia menggunakan kartu itu, bahkan jika para prajurit tentara tanduk besi tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Kali ini, Samira benar-benar membuat Zhang Tai gila. Senang dengan dirinya sendiri, Samira mengikuti Zhang Tai dan para prajurit Kekaisaran Norman. Dia memandang pemuda itu dengan sinis yang berwibawa dan menyombongkan diri, "Brat, aku akan memberitahumu akibat dari melawanku." Zhang Tai sama sekali tidak peduli pada Samira. Sebaliknya, dia hanya berbagi cerita lengkap tentang bagaimana permusuhan antara dia dan Samira terjadi di Kastil Serigala Liar. Pada awalnya, Samira merasa puas diri, namun, pada akhirnya, wajahnya menjadi semakin buruk. Sebaliknya, pada awalnya, para prajurit kerajaan Norman tidak mempedulikannya sama sekali dan terlihat serius, namun pada akhirnya, beberapa dari mereka sangat tertarik dengan plot tersebut. Seorang pemuda mengungkap konspirasi Samira untuk menipu teman-teman sekelasnya agar pergi ke Crescent Prairie dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Dijebak oleh pengawal kelompok bisnis Samira,
pemuda tersebut memanfaatkan kegelapan di terowongan penambangan dan melarikan diri pada saat kritis. Melawan pengawal kelompok bisnis Samira. Diinterogasi di pengadilan dan meluruskan kesalahannya. Akhirnya, terjadi pembalikan yang ajaib. Samira dituduh sebagai mata-mata Kekaisaran Norman dan dikirim ke balik jeruji besi. Meski cerita pendek, setelah dideskripsikan secara emosional, menjadi cukup menarik, terutama bagian saat dia berdebat dengan Samira di pengadilan. Ceritanya bahkan berakhir bahagia. Siapapun yang mendengarnya pasti tertarik karenanya. Jangan percaya pada omong kosongnya, bocah itu penuh dengan omong kosong. Dia hanyalah ular berbisa yang berbahaya dan musuh Kekaisaran Norman. Ketika dia masih di sekolah, dia sangat memusuhi Kekaisaran Norman. Dia sekarang menjadi teroris. Samira berteriak keras sambil melompat ke udara di belakang mereka. Semua orang bisa mengenali siapa yang lebih mirip ular berbisa. Ada lebih dari 20 guru dan ribuan siswa dari 4 sekolah yang bisa menjadi saksiku. Seharusnya Kementerian Dalam Negeri Kota Black Hawk juga menyimpan hasil investigasi detail mengenai peristiwa ini. Itu tidak bisa diubah hanya dengan menggerakkan mulutmu. Jawab Zhang Tai dengan tenang. Karena orang ini pergi ke administrasi militer untuk melaporkanmu, maka organisasilah yang ingin menginterogasimu. Karena kota Black Hawk masih berada di bawah administrasi militer, maka orang yang bersalah akan diinterogasi oleh pengadilan kriminal tentara tanduk besi. Kamu akan diinterogasi oleh pihak berwenang. Dibawa ke sana juga. Ingatlah bahwa kamu mempunyai hak untuk membela diri. Dan kami hanya mengikuti perintah atasan kami. Setelah mendengar cerita Zhang Tai, pemimpin regu yang diam sepanjang perjalanan membuka mulutnya dan melanggar peraturan untuk memberitahu Zhang Tai mengapa mereka datang untuk membawanya pergi. Karena ceritanya, sebagian besar prajurit menjadi lebih bersimpati dan menghargai Zhang Tai daripada Samira. Pada saat yang sama, mereka melonggarkan kewaspadaan dan menunjukkan rasa jijik kepada Samira dengan mengabaikannya. Namun, mereka diperintahkan untuk menangkap Zhang Tai, tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti perintah. Setelah mengetahui bagaimana Samira menjebaknya, Zhang Tai mulai membuat rencana di dalam. Saat ini, dia paling takut kalau Samira punya seseorang yang mendukungnya. Namun Samira telah mengajukan banding ke administrasi militer Kekaisaran Norman, yang setidaknya menunjukkan bahwa ia tidak memiliki dukungan yang kuat. Lagi pula, dia tidak bermaksud menjebak Zhang Tai. Karena jika dia memilikinya, dia tidak akan melalui semua prosedur ini, malah hanya menyapa pendukungnya. Kali ini Samira berencana membunuhnya menggunakan tangan orang lain. Brengsek, segera setelah Zhang Tai dibawa pergi, kakak laki-lakinya Zhang yang buru-buru mengenakan pakaian formal dan pergi mencari bantuan, tentu saja, dia punya teman dan kenalannya sendiri. Dalam waktu singkat, Zhang yang telah mengetahui tentang apa yang terjadi antara Zhang Tai dan Samira, dan mengetahui status Samira, pemasok material LV3 dari administrasi militer kota Black Hawk. Setelah kota Black Hawk dibebaskan, Samira dibebaskan. Karena kesalahannya sebagai mata-mata Kekaisaran Norman, ia menggunakan bakatnya dalam bersosialisasi dan mendapatkan kepercayaan dari administrasi militer. Kemudian, dia memenangkan lisensi pemasok material LV3 dan perlahan-lahan memperluas popularitasnya. Mendengar bahwa Zhang Tai diantar pergi oleh tentara Kekaisaran Norman, teman Zhang yang langsung menjadi pucat. Yah, sial, aku mengerti apa yang direncanakan oleh pria bernama Samira itu. Dia sama sekali tidak ingin Zhang Tai diinterogasi di pengadilan pidana, sebaliknya, dia hanya ingin memenjarakannya di balik jeruji besi. Apa? Zhang yang juga menjadi tegang. Sekarang, penjara di kota Black Hawk penuh dengan orang. Ada berbagai macam pembunuh dan penjahat besar di sana. Jika seorang remaja berusia 15 tahun dimasukkan ke dalam sel seperti itu. Teman Zhang yang berhenti bicara. Mendengar penjelasan temannya, wajah Zhang yang pun menjadi pucat. Dia juga tahu betapa gelapnya penjara itu. Dan saat ini jelas merupakan masa tergelap dalam puluhan tahun terakhir. Semua pemerkosa, pembunuhan, pelaku kriminal besar, dan sekelompok penjahat yang menunggu hukuman mati yang telah ditangkap oleh tentara Kekaisaran Norman disatukan. Korban jiwa terjadi setiap hari di penjara kota Black Hawk akhir-akhir ini. Administrasi militer Kekaisaran Norman tidak akan pernah peduli dengan apa yang dilakukan para penjahat di dalam. Jika seorang anak laki-laki gemuk seperti Zhang Tai dimasukkan ke dalam bersama itu. Zhang yang hampir pingsan karena gambaran di kepalanya. Kastil Besi Hitam bab 153, Penjara Gelap. Penjara kota Black Hawk terletak di luar kota. Tembok tinggi penjara tentu saja tidak digunakan untuk melindungi para penjahat tersebut. Penjara itu dekat dengan gerbang barat kota, dan juga berada dalam jangkauan senjata pertahanan kota. Samira tampaknya membutuhkan lebih banyak kepastian saat dia terus mengikuti Zhang Tai dan pasukan tentara melewati gerbang barat kota. Setelah melihat para prajurit menyelesaikan prosedur serah terima dengan penjaga penjara di pintu masuk, dia kemudian menghela nafas dan mencibir. Sebelum tiba, Zhang Tai digiring sebagaimana adanya, namun setelah prosedur serah terima selesai, ia terpaksa mengenakan borgol dan gelang kaki.
Gelang kaki sedingin es itu terus mengeluarkan suara huala-huala, sambil ditarik ke tanah ketika Zhang Tai bergerak. Selain itu, gelang kaki Zhang Tai juga terasa tidak nyaman. Ia memiliki beban sekitar 20 kg karena gelang kaki dan borgol. Penjara kota Black Hot tampaknya tidak banyak berubah karena berakhirnya kekuasaan Federasi Batubara, Baja, dan Besi. Zhang Tai berpikir begitu karena dia menemukan para penjaga mengenakan seragam lama mereka. Berapa lama aku akan tinggal di sini? Zhang Tai bertanya kepada sersan siapa yang membawanya ke sini. 3 hari. Ketika kasus sebelum Anda ditangani, administrasi militer Kekaisaran Norman akan mengatur pengadilan kriminal untuk mengungkap kasus Anda. Sersan itu memberikan jawaban yang sabar. Setelah itu, Zhang Tai didorong ke tembok tinggi penjara kota Black Hot. Dia berbalik dan melihat Samira mencibir padanya, dari situ dia memahami kegembiraan pria itu melihat rencana balas dendamnya berhasil. Interogasi akan dimulai dalam 3 hari. Mengapa Samira menunjukkan seringai seperti itu sekarang? Zhang Tai tidak dapat menemukan alasannya, jadi dia menenangkan hatinya dan menyimpannya. Ada apa dengan dia? Masuk melalui gerbang besi tembok yang suram dan tinggi, Zhang Tai melihat seorang pria berusia 40 tahun mengenakan seragam militer Kekaisaran Norman berwarna merah tua. Dialah yang menanyakan pertanyaan itu. Dia berpangkat kapten dan berdiri di tangga gedung menara dekat gerbang besi. Meskipun penjaga di penjara tidak berubah, satu lagi perwira militer dari militer Kekaisaran Norman dikirim ke sini. Pria itu adalah kepala sebenarnya dari seluruh penjara. Orang ini dituduh memusuhi Kekaisaran Norman. Dia berpotensi menimbulkan risiko keamanan. Pengadilan Pidana Administrasi Militer diperkirakan akan menangani kasusnya dalam 3 hari. Menjelaskan hal ini, salah satu penjaga yang mengawal Zhang Tai menyerahkan sebuah dokumen kepada pria ini dengan cara yang sangat saleh. Dia dituduh memusuhi kerajaan Norman yang agung. Apakah dia pemuda berdarah panas yang masih memiliki kenangan indah tentang pemerintahan Aliansi Andaman? Dengan kata-kata ini, pria parubaya itu melirik Zhang Tai sambil memperlihatkan bayangan seringai di sudut mulutnya. Dia kemudian dengan tenang memerintahkan, bawa dia ke ruangan terbesar di lantai 3, satukan dia dengan para pembunuh. Ya Pak, jalan di dalam penjara itu seperti labirin. Di kedua sisi jalan selebar 2 meter ada tembok tinggi lebih dari 10 meter, di atasnya ada jaring kawat. Bangunan menara yang tinggi dan menara pengawas dihubungkan dengan tembok yang tinggi. Bagaikan benteng kecil, bangunan-bangunan ini mengelilingi penjara dengan rapat. Karena seluruh penjara berada di area bawah angin kawasan industri kota Black Hot, Zhang Tai bisa mencium bau abu batubara setiap kali ia bernapas. Tidak ada seorang pun yang melakukan latihan di penjara karena tidak ada tempat yang disediakan bagi mereka untuk bergerak bebas. Seluruh penjara terasa dingin, seperti sebongkah batu yang dilempar ke sini dan lapuk selama puluhan tahun. Setelah berjalan kurang dari 100 meter di dalam, Zhang Tai telah melewati 3 gerbang besi. Masing-masing dijaga oleh tentara. Setelah melewati mereka, Zhang Tai akan selalu merasakan tempat itu semakin gelap dan semakin sulit untuk bernapas karena baunya yang semakin suram. Saat Zhang Tai bergerak maju, gesekan antara pergelangan kakinya dan tanah semen yang dingin menyebabkan suara huala-huala bergema melalui lorong-lorong yang mirip labirin. Hingga Zhang Tai terdorong ke jalan bawah tanah yang hampir tidak bisa dilihat dengan jelas tanpa bantuan lampu gas di dinding, barulah dia menyadari bahwa lantai 3 bukanlah di atas tanah, melainkan di bawah. Apa kejahatan anak nakal ini? Tanya seorang pria berusia 60 tahun dengan rambut beruban yang menjaga gerbang besi. Dia berdiri untuk membuka gerbang dengan kuncinya dan bertanya-tanya tentang keadaan Zhang Tai ketika dia melihat dia didorong masuk. Dia dituduh memusuhi Kekaisaran Norman. Dia berpotensi menjadi penyabot. Kapten Again memerintahkan untuk menempatkannya di klub di lantai 3. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu tidak berkata apa-apa, melainkan menatap Zhang Tai dengan simpati sambil membuka gerbang besi itu. Setelah Zhang Tai didorong masuk, lelaki tua itu menggambar salib di depan dadanya sendiri. Zhang Tai berjalan lama di jalur bawah tanah. Setelah melewati 3 gerbang besi lagi dan jalur menurun berbentuk S, dia akhirnya terdorong ke lantai bawah tanah 3. Dia berjalan di jalan bawah tanah tanpa cahaya alami, dan suara yang dihasilkan oleh gelang kakinya semakin keras. Bau busuk di sini hampir membuat orang sesak napas. Di samping Zhang Tai ada sel sempit. Mendengar suara gelang kaki, semua tahanan di dalam sel mendekat ke jeruji untuk melihat pendatang baru itu. Para tahanan di sel lebih mirip monster daripada manusia. Mereka semua mengenakan pakaian lusuh dan terlihat kotor serta sangat bau. Dengan mata terbuka lebar seperti mata serigala, mereka mengulurkan tangan kurus mereka melalui jeruji besi, mencoba mencakar Zhang Tai. Kedatangannya membuat tempat itu ramai dengan aktivitas. Berikan dia padaku, berikan dia padaku. Seseorang mulai mengayunkan jeruji besi dengan tangannya dengan gila-gilaan. Aku akan menjanjikan apapun padamu jika kamu mau. Berikan bocah nakal itu padaku.
Berikan dia padaku. Berikan dia padaku. Berikan dia padaku. 1 hari saja, berikan bocah gurih ini kepadaku, 1 hari saja. Banyak tahanan yang mengulurkan tangan, mencoba meraih Zhang Tai. Dengan mata seperti serigala lapar yang tertuju pada Zhang Tai, para tahanan meneteskan air liur sambil mengumpat. Bahkan ada yang menggeram seperti binatang buas, hingga membuat wajah Zhang Tai berkerut. Tidak ada manusia yang dikurung di sini, sebaliknya, ada hewan-hewan gila dengan nanah yang keluar, atau setidaknya itulah yang dirasakan Zhang Tai tentang tempat ini. Saat ini, dia samar-samar menyadari rencana Samira. Samira benar-benar ingin membunuhnya dengan tangan orang lain. Tangan yang ingin digunakan Samira bukanlah tangan pengadilan pidana Kekaisaran Norman, tapi tangan penjara sialan itu. Samira sepertinya sudah meramalkan akibat dari pengirimannya ke sini, di sel mana dia akan berakhir. Bosan dengan para tahanan, para penjaga mengeluarkan tongkat besi tipis dari pinggang mereka dan mulai menebas dengan keras ke tangan yang terentang melalui jeruji besi. Bocah ini akan dikirim ke klub. Kamu ingin pergi bersamanya? Seru seorang penjaga sambil menebas tangannya. Setelah apa yang dikatakan penjaga itu, sel tersebut dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan sebelumnya. Itu aneh. Di saat yang sama, tangannya juga ditarik ke belakang. Jalur bawah tanah yang panjang lebih dari 100 meter, di ujung jalan ada sebuah sel. Para penjaga berhenti di depan pintu masuknya, dan memerintahkan Zhang Tai untuk berdiri diam agar mereka bisa membuka gelang kaki dan borgolnya. Bocah, jangan salahkan kami. Kami ikuti saja perintahnya. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja orang yang menjebakmu hingga berakhir di sini. Salah satu penjaga menghela nafas ketika dia membuka gelang kaki Zhang Tai. Anakku juga seumuran denganmu. Dengan ekspresi tenang, Zhang Tai menjawab seolah dia tahu bahwa dia akan dibunuh di dalam. Bagaimana kalau ada orang mati di sana? Mereka yang terkunci di sini adalah yang terburuk dari yang terburuk. Tidak peduli berapa banyak orang yang mati di lantai 3, tidak ada yang peduli. Seorang penjaga sepertinya ingin memperingatkan Zhang Tai. Nak, kalau kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, mulai saat itu, kau mungkin bisa pergi ke kota Black Hot. Aku bukan seekor kepiting yang lebih suka bergerak ke samping. Zhang Tai menggerakkan anggota tubuhnya sambil berkata. Ketika Zhang Tai berbicara, penjaga itu telah membuka gerbang besi, mengizinkannya masuk. Ada gerbang besi kedua di belakangnya, tampaknya sel ini memiliki langkah pengamanan yang lebih ketat. Saklar gerbang besi kedua dipasang di luar gerbang besi pertama. Tampaknya sel yang disebut klub ini cukup berbahaya sehingga para penjaga pun tidak suka berada terlalu dekat dengannya. Setelah Zhang Tai berjalan melewati gerbang besi pertama, para penjaga menutupnya sebelum membuka gerbang kedua. Sebaiknya kamu masuk ke dalam sendirian. Jika kamu tidak melakukannya sendiri dalam waktu setengah menit, orang-orang di dalam sel itu akan memaksamu masuk. Jika itu terjadi, kamu akan semakin sengsara. Seorang penjaga yang berdiri di luar gerbang kedua memperingatkan Zhang Tai. Zhang Tai masuk ke dalam dengan ekspresi tenang. Sel ini jauh lebih besar daripada sel-sel lain di luar. Setidaknya ukurannya sama dengan 2 ruang kelas di sekolah. Lebih dari 20 orang tersebar di dalam, duduk atau berbaring. Setelah melewati gerbang besi pertama, namun sebelum masuk melalui gerbang kedua, Zhang Tai memperhatikan situasi di dalam sel. Karena kedatangannya, sel yang tenang perlahan mulai bergema dari nafas berat yang seperti binatang. Setelah Zhang Tai masuk melalui gerbang besi kedua, gerbang itu dikunci oleh penjaga di luar. Segera setelah itu, para penjaga pergi dengan kecepatan yang jelas lebih cepat daripada saat mereka datang. Sebuah lampu gas dipasang di dinding lorong antara 2 gerbang, yang merupakan satu-satunya sumber cahaya di dalam sel. Gelap, suram, bau, begitulah sel besar yang disebut klub ini muncul di hadapan Zhang Tai. Ketika para tahanan di dalam sel tidak bisa lagi mendengar langkah kaki para penjaga, mereka perlahan mengepung Zhang Tai dari seluruh penjuru sel yang gelap. Dengan wajah merah dan bengkok, mereka tampak seperti serigala liar yang melihat seekor domba. Kastil Besi Hitam Bab 154, Seekor Naga Gila. Dari binatang buas yang mengelilingi Zhang Tai, sambil terengah-engah, satu bayangan bergegas ke arahnya. Bang! Bayangan lain yang lebih cepat mencengkeram lengan orang pertama dan meninjunya, membuatnya terbang kembali ke udara. Bocah itu milikku. Bayangan terakhir lebih tinggi dan kuat dengan nuansa tirani. Di belakangnya ada laba-laba hitam besar yang menjulang, yang menandakan bahwa pria ini sudah menjadi petarung LV6 dengan pertempuran Qi. Saat pria ini berdiri, semua bayangan yang mengelilingi Zhang Tai berhenti bergerak maju dan kehilangan sikap agresifnya. Bocah ini milikku, bayangan besar itu menunjuk ke arah Zhang Tai. Yang tetap tidak berubah di samping pintu masuk, dan menggeram seperti menunjuk pada sepotong makanan, bocah gemuk ini milikku, tidak ada orang lain yang bisa mencuri dia dariku. Malong, ini tidak akan bergantung padamu. Seorang lelaki bungkuk mencibir dengan suara jaja-raja, sambil perlahan berjalan satu langkah ke depan. Dia menebarkan rambutnya seperti tikus besar dan berjalan sambil berusaha menjaga bahunya tetap lurus.
Kamu benar-benar kuat, tapi jika kami menyerangmu bersama-sama, kamu juga bukan lawan kami. Lama tidak melihat mainan yang begitu menarik. Seorang lelaki berpenampilan jelek yang hidungnya seperti terpotong, meninggalkan 2 lubang datar berdarah, berjalan selangkah ke depan. Ada laba-laba hitam besar lainnya di belakangnya. Aku benar-benar ingin mencium bocah ini. Anak laki-laki ini bukan milikmu sendiri, dia milik kita. Dengan kata-kata ini, orang lain berjalan keluar dari kerumunan, kaki dan tangannya kotor seperti anjing liar, sementara matanya yang haus menatap Zhang Tai seperti mata serigala. Lapar selama beberapa bulan. Di saat yang sama, dia menjilat bibirnya. Darah pemuda seperti ini rasanya paling enak. Aku tidak peduli bagaimana kamu akan memerankannya. Tapi kamu harus menyerahkannya kepadaku sebelum nafas terakhirnya. Jika dia mati, darahnya akan sulit untuk diminum. Aku butuh 5 jam. Kata Ma Long dengan tegas, memberikan kelonggaran setelah berpikir sejenak. Orang terakhir dipermainkan olehmu sampai mati hanya dalam 3 jam. Pemuda ini sepertinya tidak sekuat itu. Orang lain mendekati Zhang Tai. Paling lama 1 jam. Selain itu, kamu harus menjamin bahwa bocah ini masih hidup dalam waktu itu. Kamu hanya punya waktu 1 jam. Lelaki tua bungkuk itu berdebat dengan sengit. Jika kamu tidak setuju, setelah beberapa saat, ketika yang lain menahanmu, aku akan mematahkan leher bocah ini terlebih dahulu agar dia bisa mati dengan mudah. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa menikmatinya. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai terlihat seperti sepotong daging. Saat berdebat tentang cara membaginya, tidak ada yang meliriknya. Kemungkinan besar melihatnya sudah mati. Zhang Tai hanya menatap orang-orang ini dengan ekspresi dingin dan perlahan-lahan memahami orang seperti apa mereka. Bahkan cacing pada bangkai binatang yang busuk di Crescent Prairie lebih bersih daripada cacing-cacing ini. Mereka yang dipenjarakan di sel ini tidak memenuhi syarat untuk disebut manusia. Sebaliknya, mereka adalah mayat berjalan yang bau dan bisa bernapas di sudut tergelap sel. Seharusnya sudah lama dikubur dan dijadikan pupuk. Mereka seharusnya tidak dibiarkan terus hidup di dunia ini. Tatapan Zhang Tai pada mereka berangsur-angsur menjadi dingin dan tanpa emosi. Baru saja, binatang buas ini telah mencapai kesepakatan. Pada jam pertama, Zhang Tai adalah milik pria bernama Ma Long, yang harus memastikan bahwa Zhang Tai masih hidup pada akhir jam pertama. Dan organ utama tidak boleh menjadi rusak. Setelah jam itu berakhir, orang-orang lain memutuskan siapa yang berhak menggunakan Zhang Tai, serta milik siapa setiap organnya, bahkan darahnya setepat setiap detik sebelum dia disiksa hingga mati. Setelah Zhang Tai dibagikan, selain Ma Long, semua yang lain berdiri sejauh 7-8 meter dari Zhang Tai dan membentuk lingkaran mata yang berkilauan ke arahnya. Pada saat yang sama, mereka dengan paksa menelan air liur mereka, terengah-engah karena kegembiraan. Mereka bersiap menonton penampilan Ma Long selama 1 jam berikutnya. Ini adalah program yang mereka negosiasikan untuk meningkatkan kehidupan mereka sehari-hari. Ma Long lebih tinggi dari 2 meter. Otot-ototnya yang berkembang di sekujur tubuhnya membuatnya tampak seperti gunung kecil. Karena telanjang seperti semua orang di sel ini, Ma Long berjalan menuju Zhang Tai. Jangka waktu ini sangat lama bagi Zhang Tai untuk melihat bahwa Ma Long telah dikebiri dan bukan lagi laki-laki. Hehe, apa yang kamu lihat? Apa kamu merasa aneh karenanya? Tampaknya setelah menyadari bahwa Zhang Tai menyadari bahwa dia sedang dikebiri, wajah Ma Long berubah menjadi tidak normal. Wanita sialan itu sangat cantik. Untuk menidurinya, aku membunuh suaminya, melemparkan anaknya ke tanah sampai mati. Setelah itu, aku mengikatnya di rumahnya dan menidurinya selama 1 bulan. 1 bulan kemudian, dia menjadi jinak. Ada saatnya aku beristirahat setelah menidurinya, dan dia mengungkapkan keinginannya untuk membersihkan penisku menggunakan lidahnya. Aku percaya padanya. Dia kemudian menggigit penisku. Sebagai balas dendam, saya memelintir lehernya dan mengambil barang saya dari mulutnya. Sayangnya, saya tidak dapat menyambungkannya kembali karena dia tidak hanya menggigit barang saya tetapi juga mengunyahnya menjadi beberapa bagian. Jadi kenapa kamu masih hidup? Kenapa mereka tidak menggantungmu saat kamu ditangkap? Zhang Tai bertanya dengan tenang. Mereka tidak mengetahuinya. Para wanita yang aku bunuh dan bunuh tidak bisa mengajukan banding ke pengadilan. Ma Long menyeringai aneh. Saya dimasukkan ke dalam karena kasus lain. Mereka hanya menganggap saya sebagai pelaku kriminal berat biasa. Jadi mereka membiarkan saya hidup dengan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Anda tahu, ketika saya datang ke sini, saya menemukan bahwa meskipun saya tidak punya penisku, aku masih bisa melakukan banyak hal menarik. Selama kamu patuh, aku akan membiarkanmu bertahan beberapa hari lagi. Mengatakan ini, Ma Long mengulurkan tangannya selebar paha Zhang Tai, berniat meraih kepala Zhang Tai. Melihat Ma Long bersiap untuk memulai penampilannya, semua orang mati berjalan mengungkapkan berbagai seringai aneh. Ada perbedaan tajam antara sosok Zhang Tai dan Ma Long, karena Ma Long kira-kira berukuran 3 kali lebih besar dari Ma Long. Zhang Tai kemudian mencengkeram pergelangan tangan Ma Long untuk menghentikannya bergerak maju sedikit pun.
Merasakan hal itu, wajah Ma Long segera menjadi pucat, dan dia mulai meningkatkan kekuatannya dengan bayangan laba-laba hitam di belakangnya. Namun, tangan Zhang Tai tetap diam. Perlahan-lahan, wajah Ma Long mulai berubah, dan keringat mulai terbentuk di dahinya. Saat Ma Long meningkatkan kekuatannya, dia juga mulai memicu pertempuran Qi-nya. Karena ia tidak merasakan adanya pertempuran Qi pada Zhang Tai, maka ia berpikir bahwa ketika Qi pertempurannya menyerang tubuh Zhang Tai, maka hidup atau mati anak itu akan bergantung pada kebijaksanaannya. Namun, Ma Long menyadari bahwa saat Qi pertarungannya sampai ke tangan Zhang Tai, maka energi tersebut akan langsung menguap seperti ketika hujan dan kabut bertemu dengan magma. Wajah Ma Long sangat terdistorsi ketika dia menemukan kekuatan tersembunyi, bukannya melawan Qi atau mengubah kekuatan di tubuh Zhang Tai. Kekuatan tersembunyi itu terbentuk menjadi sebuah tali di tangan Zhang Tai. Mirip dengan menabrak dinding besi, pertarungan Ma Long Qi hampir tidak bisa masuk 1 inci pun. Bagaimana bisa ada kekuatan tersembunyi seperti itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Ma Long seolah-olah baru saja disayat parang. Pada saat yang sama, tangan Zhang Tai juga secara bertahap menggenggam lebih erat, sehingga meningkatkan kekuatannya. Semua penonton di sel melihat ada sesuatu yang tidak beres. Tidak mungkin, bagaimana Ma Long bisa lebih lemah dari bocah itu. Ma Long akhirnya tidak tahan lagi dan menggunakan tangannya yang lain untuk meninju kepala Zhang Tai. Matilah! Dengan mata berkilauan, Zhang Tai menendang tubuh bagian bawah Ma Long menggunakan kaki kanannya sebelum pukulan lainnya mencapai kepalanya. Tendangan ini diberi nama Cannon Leg di buku keterampilan Iron Blood Fist. Itu bergerak ke atas dari selangkangan Ma Long. Saat Zhang Tai menyerang, kekuatan tersembunyi darah besi di kakinya pecah. Karena terkena kekuatan tendangan Zhang Tai yang luar biasa, Ma Long setinggi 2 meter terlempar kembali seperti balon, dengan suara patah tulang yang mengerikan. Kepalanya membentur langit-langit sel setinggi 3 meter, menimbulkan suara kaca. Menyemprotkan darah segar kemana-mana, Ma Long jatuh ke tanah. Setelah terjatuh, ia menjadi selembut lumpur yang sudah tidak ada nafas kehidupan lagi. Tendangan Zhang Tai benar-benar menakutkan. Seperti leher mereka terjepit, binatang buas di dalam sel menghentikan semua suara aneh dan terengah-engah dalam hitungan detik. Ma Long baru saja meninggal seperti ini? LV6 Ma Long telah ditendang sampai mati oleh pemuda ini begitu saja? Karena mereka semua tahu kekuatan tempur Ma Long yang sebenarnya. Binatang buas itu ketakutan dan mulai bergerak mundur. Sulit untuk mengatakan apa yang dipikirkan Zhang Tai, dia hanya menatap mayat Ma Long sebelum menggelengkan kepalanya. Zhang Tai kemudian mengangkat kepalanya dan melirik binatang lain di dalam sel. Apakah dikelilingi oleh bajingan-bajingan ini lebih menakutkan daripada dikelilingi oleh lebih dari 300 serigala liar? Dia berjalan menuju orang-orang ini. Sejak Ma Long meninggal, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu di sel ini, kata lelaki tua bungkuk itu sambil bergerak mundur. Zhang Tai mengabaikan kata-katanya dan hanya berjalan ke arahnya. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Pria bungkuk itu terus bergerak mundur. Zhang Tai mengabaikan kata-katanya dan hanya berjalan ke arahnya. Kami semua bisa mengikuti perintahmu. Zhang Tai mengabaikan kata-katanya dan hanya berjalan ke arahnya. Pergi! Saat lelaki tua bungkuk itu berteriak, maka 4 bayangan menyerang Zhang Tai, dan laba-laba hitam bayangan milik lelaki bungkuk itu muncul hampir pada saat yang bersamaan. Zhang Tai berturut-turut meninju 4 tinju dalam sepersekian detik. Pada saat yang sama, 4 bayangan terlempar kembali ke udara dan jatuh ke tanah. 3 dari 4 orang itu tidak bisa bangkit lagi, sementara pria bungkuk itu mengeluarkan darah dan menatap Zhang Tai dengan heran. Dia merasakan isi perutnya hancur berkeping-keping karena kekuatan yang melonjak. Sebelum meninggal, dia menggeram, kekuatan tersembunyi, bagaimana mungkin? Di saat yang sama, seteguk darah bercampur isi perutnya yang pecah menyembur keluar dari mulutnya, tidak meninggalkan nafas lagi. Seorang prajurit LV4 dapat membentuk kekuatan tersembunyi, tetapi tidak semua prajurit LV4. Bahkan beberapa prajurit tingkat tinggi tidak dapat membentuknya. Level mewakili jumlah titik api yang menyala dan bagaimana potensi fisik seseorang dimanfaatkan. Kekuatan tersembunyi mewakili bagaimana kekuatan dan potensi fisik seseorang yang disadap memilih untuk bertindak. Meskipun baja dan besi dapat digunakan untuk memproduksi senjata, tidak semua baja dan besi digunakan untuk membuat senjata. Banyak orang yang memiliki bahan tersebut tidak dapat menggunakannya untuk memproduksi senjata. Begitu pula dengan orang yang telah membentuk kekuatan tersembunyi menandakan bahwa mereka telah menghasilkan potensi fisik dan kekuatan mereka menjadi peralatan makan, pedang, dan alat tempur lainnya. Zhang Tai telah membentuk kekuatan tersembunyi, yang bukan merupakan kekuatan biasa melainkan kekuatan tersembunyi darah besi. Entah bagaimana, meskipun Kapten Kerlin mengatakan bahwa kurang dari 1 dari 100 orang dapat membentuk kekuatan tersembunyi, pada hari pertama Zhang Tai mencapai LV4. Dia sudah merasakan kekuatan baru yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Tentu saja, dia bisa dengan mudah menguasai kekuatan tersembunyi darah besi.
Zhang Tai telah mengetahui bahwa jumlah terbesar buah 7 kekuatan serigala liar yang dapat dihasilkan dari pohon kecil itu adalah 9. Ketika pelatihan bertahan hidup selama 3 bulan berakhir, Zhang Tai telah menjadi prajurit LV4. Selain itu, dia telah membentuk kekuatan tersembunyi dari keterampilan tinju darah besi dan memiliki kekuatan penuh dari 9 serigala liar di tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan keterampilan tinju darah besi di tangannya juga mengejutkan Zhang Tai sendiri. Mulai sekarang, keterampilan pertempuran Kekaisaran Norman mulai memancarkan kecemerlangannya dengan cara yang benar-benar baru. Selain Zhang Tai, tidak ada yang tahu bahwa dia bukan lagi orang yang sama seperti 3 bulan lalu. Kami semua bisa mengikuti perintahmu? Seseorang berteriak dari belakang sel. Kalian cacing parasit dalam kegelapan, kalian semua harus mati hari ini. Niat membunuh Zhang Tai langsung meledak. Jika aku membiarkanmu bertahan, itu pasti akan menjadi penghujatan terbesar bagi umat manusia. Di sel yang gelap, lebih banyak bayangan menyerang Zhang Tai dengan jeritan aneh. Menggunakan skill Iron Blood Fist dengan mudah, Zhang Tai meninju lagi dan lagi. Geraman harimau bergema setelahnya. 2 menit kemudian, geraman pukulan itu berhenti. Sel mendapatkan kembali kedamaiannya. Setelah menepuk lengan bajunya, Zhang Tai menemukan tempat semi bersih di samping gerbang besi dan mengambil tempat duduk. Dengan mata terpejam, dia mulai memoles titik terbakar keempat di tulang punggungnya. 1,1, 2,3. Pada spiral emas Fibonacci yang mewakili jalur evolusi, Zhang Tai telah bergerak maju 4 langkah. Ia akan mengambil langkah kelima. Di masa depan, setiap langkah maju akan jauh lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Namun, Zhang Tai tidak takut. Baginya, semuanya hanyalah masalah waktu karena dia memiliki kastil besi hitam dan pohon kecil di dalamnya. 5, 8,13, 21,34. Sebuah pertanyaan terlintas di benak Zhang Tai. Aku ingin tahu seperti apa dunia setelah LV9? Kastil besi hitam bab 155, pembalikan. Itu adalah malam terpanjang yang pernah dialami keluarga Zhang, bahkan tanpa kakak laki-laki Zhang Tai yang berani memberitahu orang tuanya tentang pesan kelam yang diterimanya dari luar. Dinding penjara kota Black Hot yang tinggi jelas seperti jurang alami yang sangat besar bagi keluarga Zhang Tai. 3 hari, Zhang yang mengetahui bahwa Zhang Tai tidak bisa keluar dari penjara selama 3 hari. Tidak diketahui apakah dia bisa bertahan lama di dalam. Harapan terakhir Zhang yang datang dari kekuatan luar biasa yang diungkapkan Zhang Tai ketika dengan paksa mengambil pedangnya dari tangannya. Zhang yang tidak tahu bagaimana Zhang Tai bisa menjadi begitu kuat. Namun, kekuatan luar biasa ini menjadi satu-satunya harapannya untuk kelangsungan hidup Zhang Tai. Di zaman ini, kekuatan adalah kekuatan sesungguhnya, seorang pria kuat bisa selamat dari penjara kota Black Hot. Keesokan paginya, sebelum Zhang yang meninggalkan rumah, ayahnya memberinya dompet yang berat. Ini tabungan kita. Ambillah, untuk memastikan kamu membawa Zhang Tai pulang dengan selamat. Mengambil dompet itu, Zhang yang tahu bahwa itu berisi seluruh tabungan orang tuanya. Jadi dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tasnya sambil mengangguk. Saat Zhang yang berjalan keluar pintu, dia melihat beberapa tentara Kekaisaran Norman mengenakan seragam militer berwarna merah tua. Mereka melihat pelat pintu Zhang, sepertinya berniat mengetuk pintu. Halo, apakah ini rumah Zhang Tai? Salah satu dari mereka bertanya, melihat seorang pria yang mirip dengan Zhang Tai keluar. Dalam suasana hati yang sangat buruk saat melihat anjing berkulit merah, Zhang yang menjadi marah dan berteriak keras. Bukankah Zhang Tai ditangkap dan dibawa pergi olehmu kemarin? Untuk apa kamu di sini hari ini? Siapa yang berani menangkap Zhang Tai? Setelah mendengar seruan Zhang Yang, prajurit itu tampak sangat terkejut, ekspresinya berubah suram. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi pada Zhang Tai? Aku temannya, Salve. Kamu adalah teman Zhang Tai? Zhang yang menatap anjing berkulit merah ini, bukan. Orang yang mengaku sebagai teman Zhang Tai dan menjadi bingung. Kapan Zhang Tai berkenalan dengan para prajurit Kekaisaran Norman? Ya, Zhang Tai pernah menyelamatkan hidupku. Aku tahu dia akan kembali ke rumah kemarin setelah pelatihan bertahan hidup, jadi, aku terutama datang ke sini hari ini untuk berterima kasih padanya. Mengingat kasus khusus ketika dia menyelamatkanku, aku tidak punya kesempatan untuk berterima kasih padanya. Pada saat itu, saat melihat prajurit Kekaisaran Norman mengucapkan kata-kata seperti itu, Zhang yang segera menjadi bersemangat. Sambil menggenggam tangan Salve, dia menjelaskan, Zhang Tai ditangkap, cepatlah pergi ke administrasi militer bersamaku. Jika terlambat, dia mungkin sudah terbunuh. Apa yang telah terjadi? Seseorang menjebaknya, ingin membunuhnya? Mendengar kata-kata Zhang Yang, tidak hanya Salve, bahkan semua tentara di sekitarnya menjadi kesal. Jika penyelamat seorang prajurit agung dari tentara tanduk besi ditempatkan di kota Black Hot, itu jelas merupakan sebuah manuver agresif yang mempermalukan kehormatan seluruh tentara tanduk besi. Ayo pergi, kita akan pergi ke administrasi militer bajingan. Sungguh bukan pengalaman yang menyenangkan berada di sel gelap.
Baru 1 malam berada di dalam ruangan, Zhang Tai sudah merasa seperti kehilangan hidungnya karena dia tidak bisa lagi mencium bau apapun. Selain itu, ada terlalu banyak kutu di dalam sel, semuanya tidak peduli berapa banyak kekuatan serigala yang Anda miliki. Zhang Tai telah mengatur waktu semalam dengan sangat baik. Selain memoles titik terbakarnya, dia menghabiskan sisa waktunya di buah-buahan yang muncul kembali. Tadi malam, dia telah mati 4 kali di dalam. Setiap kali, dia akan dikepung oleh lebih dari 500 serigala liar, lebih dari 20 serigala besar, 10 varanid pemakan manusia, dan beberapa singa. Zhang Tai akan selalu menggunakan keterampilan tinju darah besi untuk membunuh mereka. Setiap kali, dia akan mengerahkan seluruh kekuatan tersembunyinya. Namun, dia belum bisa membunuh musuh dengan satu pukulan. Di bawah pertarungan dan pembunuhan yang terus-menerus, luka-luka Zhang Tai juga berangsur-angsur meningkat sementara kekuatannya menurun. Pada titik terendah dari kekuatan fisiknya, dia akan selalu dicabik-cabik oleh binatang buas yang tersisa. Latihan dalam buah kemunculan kembali masalah menyakitkan sekaligus membahagiakan. Selain tidak benar-benar mati di dalam buah yang muncul kembali, semua rasa sakit yang dialami Zhang Tai di sana sama dengan yang dia rasakan di dunia nyata. Dia telah mati 4 kali di dalam, dan setiap kali dia merasa seperti menderita hukuman yang kejam. Dia akan menanggung lebih dari 100 luka di sekujur tubuhnya sebelum dicabik-cabik oleh binatang buas. Namun, yang membuat Zhang Tai yakin adalah setelah meninggalkan adegan kemunculan kembali masalah, dia tidak akan menderita kesakitan lagi. Mereka akan segera bubar, seperti gelombang pasang dan mimpi. Jika tidak, Zhang Tai tidak akan berani mengalami rasa sakit itu berkali-kali. Kebahagiaan mengolah buah yang muncul kembali masalah hanya bisa dipahami oleh orang yang pernah mengalaminya. Beberapa jam dalam adegan kemunculan kembali masalah tadi malam, banyak orang yang menyia-nyiakannya dengan makan malam. Namun, Zhang Tai telah mengalami tantangan berat yang mungkin tidak akan dihadapi banyak orang sepanjang hidup mereka. Melalui tantangan seperti itu, dia dengan cepat meningkatkan dirinya dalam segala aspek. Dalam beberapa hari terakhir, ketika Zhang Tai meningkatkan frekuensi budidaya buah-buahan yang muncul kembali, dia juga menemukan banyak fitur baru. Misalnya, adegan kemunculan kembali masalah yang diaktifkan hanya dapat bertahan paling lama 3 jam. Setelah waktu ini, energi yang mendukung seluruh adegan kemunculan kembali masalah akan melemah dan menyebabkan runtuhnya seluruh adegan kemunculan kembali masalah. Zhang Tai menemukan ini ketika dia mencoba mencocokkan kecepatan dan daya tahan dengan serigala liar. Dia mengaktifkan adegan kemunculan kembali masalah di Crescent Prairie. Setelah itu, dia lari, diikuti oleh beberapa ratus serigala liar. Zhang Tai terus berlari selama 3 jam. Namun, serigala liar masih gagal mengejarnya. Kemudian Zhang Tai menerima pemberitahuan sebelum adegan kemunculan kembali masalah pecah menjadi titik terang dan menghilang. Ini adalah aturan pertama dari buah-buahan yang muncul kembali yang ditemukan Zhang Tai. Hal kedua adalah semakin banyak makhluk hidup yang dia tempatkan dalam adegan dan semakin tinggi levelnya. Semakin banyak energi spiritual yang dia butuhkan untuk disuntikkan ke dalam adegan kemunculan kembali masalah untuk mengaktifkannya. Selain itu, selama aktivasi, yang mengonsumsi energi spiritual dalam jumlah terbesar bukanlah makhluk hidup yang perlu diaktifkan, melainkan pemandangannya. Zhang Tai telah mencoba dan menemukan fakta-fakta berikut. Ketika dia mengaktifkan 1 atau 2 serigala, dia bisa mengaktifkan buah pengulangan masalah paling banyak 23 kali. Ketika dia mengaktifkan sekitar 50-100 serigala, dia bisa mengaktifkan buah pengulangan masalah sekitar 8-10 kali. Seperti sekarang, ketika dia mengaktifkan lebih dari 500 serigala dan spesies lain di dalamnya, dia hanya dapat mengaktifkannya 4 kali. Energi spiritual berlimpah yang melonjak 7 kali lipat terasa agak canggung sekarang. Karena sinar matahari atau cahaya bulan tidak dapat dilihat di dalam sel yang gelap, yang mengingatkan Zhang Tai akan kedatangannya keesokan paginya adalah jam biologisnya. Rasanya tidak enak tidur dengan banyak mayat di sel yang sama. Namun, Zhang Tai merasa bahwa orang-orang ini bahkan tidak bisa menandingi binatang buas. Dia lebih suka melihat mayat itu sebagai tubuh serigala liar, atau sesuatu yang lebih menjijikkan. Setelah bangun tidur, dia dengan santai mengelilingi ruangan sebelum mulai mengolah kungfu yang dia ciptakan hari ini, keterampilan Bareback Iron Body. Ia menciptakannya ketika ia melihat seekor beruang liar menabrak pohon besar dengan menggunakan punggungnya untuk memetik buah yang jatuh dari pohon. Karena buah berbadan besi memerlukan serangan terus-menerus pada tubuhnya, dan dia tidak bisa menjadi kantong daging di klub pertarungan berduri besi yang tercerahkan oleh beruang liar. Maka Zhang Tai mempertimbangkan untuk memukul sesuatu yang keras menggunakan punggungnya untuk merangsang tubuh besi. Buah-buahan sampai matang. Sejujurnya, metode ini benar-benar berhasil. Dengan kungfu ini, Zhang Tai mengubah serangan negatif menjadi serangan positif, yang kemudian menghasilkan efek ajaib. Zhang Tai telah berlatih kungfu ini selama 2 minggu, dan telah mie 3 buah tubuh besi hingga menjadi matang. Mirip dengan respon tubuhnya setelah memakan buah berbadan besi sebelumnya, ketika dia memakan yang terbaru,
dia masih akan sakit perut dan juga akan mengeluarkan beberapa benda berwarna hitam. Namun, 2 kali terakhir, Zhang Tai menemukan bahwa benda hitam semakin berkurang. Selain itu, segumpal energi dingin dari buah berbadan besi menembus otot-ototnya dan terasa cukup nyaman. Zhang Tai kini menemukan dinding semen polos yang tegak lurus dengan tanah. Berdiri dengan punggung menempel ke dinding, dia menjaga bahunya tetap tegak dan kakinya terbuka seperti karakter Cina, Ba. Dia menjauhkan tumitnya kira-kira 40 cm dari dinding. Setelah persiapan selesai, dia mulai bersandar dan menggunakan punggungnya untuk memukul dinding. Setelah setiap serangan, dia akan berdiri diam dan menunggu debu di dinding jatuh ke tanah. Seperti ini, Zhang Tai membentur dinding dengan frekuensi 2 detik. Hal ini mengakibatkan seluruh lantai bawah tanah 3 mulai bergema dengan suara bang, bang, bang yang keras. Karena Zhang Tai memiliki kekuatan 9 serigala di tubuhnya dan kekuatan sebagai prajurit LV4, dia jelas lebih kuat daripada beruang besar. Suaranya sangat mengejutkan sehingga banyak penjahat yang terbangun. Ketika mereka menemukan bahwa asal suara tersebut adalah klub menakutkan tempat bocah nakal itu dilempar pada hari terakhir, semua penjahat menjadi diam. Jika suara ini berasal dari sana, maka tidak aneh, karena tidak ada yang tahu hal-hal mesum apa yang dilakukan di sel itu. Para penjaga yang mengirim Zhang Tai tadi malam datang ke sini pagi-pagi sekali. Biasanya, mereka tidak akan kembali sepagi ini. Mereka melakukannya karena Zhang Tai. Ada aturan tidak tertulis di penjara, melihat orang mati di penjara adalah hal yang normal, dan tidak ada yang peduli tentang itu. Namun, jika orang-orang tersebut meninggal dengan mengenaskan, seperti tercabik-cabik, mungkin akan menimbulkan banyak masalah bagi petugas di sana. Ini adalah kesepakatan diam-diam antara narapidana dan petugas penjara. Tapi karena klub di lantai 3 itu terlalu istimewa, para orang mesum di dalamnya bahkan tidak mau melepaskan mayatnya, para penjaga tidak berani menahan Zhang Tai di dalam terlalu lama. Setelah 1 malam disiksa, anak itu pasti sudah terbunuh. Jadi sebelum jenazahnya dibuat terlalu menjijikkan, yang mungkin akan menimbulkan masalah bagi petugas penjara. Mereka harus mengeluarkannya dari sel dan melaporkan apa yang terjadi tadi malam kepada sipir. Saat para penjaga tiba di lantai gelap 3, mereka mendengar suara mengerikan yang bergema dari ujung terowongan bawah tanah. Rasanya seluruh lantai 3 bergetar. Suara itu berasal dari klub. Mendengarnya, wajah para penjaga langsung memucat, dan mereka buru-buru berlari menuju ujung terowongan. Ketika mereka melihat pemandangan di klub itu, mereka semua tercengang. Pemuda yang seharusnya menjadi mayat tadi malam dengan santainya memukul dinding dengan punggungnya. Setelah melihat mereka, pemuda itu berhenti, menghentikan suaranya. Pagi, dia bahkan menyapa mereka. Kamu belum mati, salah satu penjaga berteriak, seperti baru saja melihat hantu. Hidupku sangat baik, mengapa aku harus mati? Sambil memegang jeruji gerbang besi, pemuda itu kemudian menambahkan, oh, bisakah kamu mengeluarkanku dari sini dulu? Rasanya tidak enak tinggal bersama tumpukan mayat. Kastil Besi Hitam bab 156, mereka yang dilihat oleh Dewa Pertempuran. Para penjahat di lantai 3 diperlihatkan penampilan bagus secara gratis pagi ini, segera setelah penjaga datang dengan niat untuk mengambil mayat Zhang Tai, mereka buru-buru bergegas keluar. Wajah pucat, 10 menit setelah penjaga bergegas keluar, lebih banyak orang bergegas turun. Kali ini, tidak hanya para penjaga, bahkan tentara lapis baja Kekaisaran Norman yang tinggal di penjara pun datang dengan tombak panjang di tangan. Mereka semua tampak serius. Langkah kaki rapi yang menggelegar bergema di dasar terowongan lantai 3 memaksa semua penjahat untuk tidak mengambil nafas lebih dalam. Semua orang tahu bahwa peristiwa besar telah terjadi di klub tempat tinggal paling menakutkan dan mesum. Sipir yang ditunjuk oleh Kerajaan Norman juga tiba di lantai 3. Dia adalah seorang kapten Kekaisaran Norman dengan ekspresi kaku. Sejak mengambil alih penjara ini, sipir hanya pernah 1 kali ke lantai 3. Ketika dia pergi dari sini terakhir kali, dia terlihat sangat jijik, seperti menginjak tumpukan kotoran banteng dengan sepatu mahal dari kulit buaya. Sejak saat itu, dia tidak datang ke sini lagi. Namun, hari ini, sipir itu datang ke sini. Mengingat para penjaga yang kebingungan dan buru-buru bergegas ke atas tadi, para penjahat tahu sesuatu yang sangat parah telah terjadi. Semua penjahat di lantai 3 kemudian diam dengan kepala terjulur ke arah klub. Zhang Tai hanya menunggu di dalam sel dengan tenang, mendengarkan langkah kaki para prajurit, yang dihasilkan oleh sepatu bot anti huru-hara. Segera setelah itu, dia melihat pasukan tentara Kekaisaran Norman dengan seragam militer merah tua bergegas masuk. Diikuti oleh para penjaga dan pria parubaya dengan pangkat Kapten Kekaisaran Norman yang dia temui ketika dia memasuki penjara. Sesampainya di depan gerbang besi di luar, klub Kapten Kekaisaran Norman memerintahkan dengan ekspresi dingin, buka. Sipir Queen, orang ini sangat berbahaya, kamu tidak perlu. Para penjaga di dekatnya ingin membujuknya agar tidak memasuki sel. Tanpa diduga, hal ini membuat sipir semakin marah. Buka. Geraman itu membuat seluruh terowongan bawah tanah di lantai 3 meledak.
Tidak ada prajurit kekaisaran Norman yang takut mati. Ini penjaraku, tempatku. Aku tidak berani masuk kemanapun. Ya Pak, para penjaga sangat terkejut, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka buru-buru mengeluarkan kunci untuk membuka gerbang besi di luar klub. Pada saat ini, sipir terus melirik ke arah Zhang Tai sementara Zhang Tai juga melirik ke arahnya. Zhang Tai tampak sangat tenang, bukannya mudah tersinggung atau sombong. Saat pintu dibuka, sipir masuk dengan kepala terangkat. Dia berdiri diam di depan gerbang besi kedua, diikuti oleh beberapa tentara yang mengangkat lampu untuknya. Saat lampu memenuhi sekat antara dua pintu, sel menjadi terang. Di bawah cahaya lampu, semua orang bisa melihat pemandangan di klub yang memaksa mereka menarik napas dalam-dalam. Selain Zhang Tai, seluruh sel dipenuhi dengan mayat-mayat yang berjatuhan dengan cara yang aneh. Adegan ini sangat mengejutkan. Bagi penjaga yang mengetahui orang seperti apa yang ditempatkan di sini, apa yang mereka lihat mirip dengan seekor domba tak berdosa yang berdiri aman di antara tumpukan serigala liar yang mati. Itu sungguh subversif. Ketika gerbang besi kedua dibuka, sipir masuk, diikuti oleh lebih banyak tentara kekaisaran Norman. Mereka mengepung Zhang Tai dengan senjata yang diarahkan padanya. Saat ini, tidak ada lagi yang peduli dengan kualitas udara. Apa yang terjadi di sini tadi malam? Tanya sipir sambil menatap mata Zhang Tai. Mereka mendiskusikan cara membunuh saya, yang prosesnya terdengar sangat menyakitkan dan memalukan. Saya tidak ingin mati seperti itu. Jadi ketika mereka menyerang saya, untuk bertahan hidup, saya harus membunuh mereka semua. Anda, penjaga tampak lebih serius. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu juga bisa mengira mereka bunuh diri. Bagaimanapun juga, orang-orang ini mesum dan gila. Aku tidak peduli dengan pendapatmu. Zhang Tai mengulurkan telapak tangannya dan mengangkat bahu. Saya merasa sebagai warga sipil yang baik yang mengikuti hukum kekaisaran Norman, saya tidak perlu berbohong kepada perwira militer. Penjaga tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia mengambil lampu dari tangan salah satu prajurit dan berjalan mendekati mayat Malong. Di hadapannya, pengawas berjongkok dan mulai memeriksanya dengan cermat. Zhang Tai telah menendang selangkangan Malong, hingga mematahkan tulang pinggul dan panggul Malong hingga berkeping-keping. Selain itu kepala Malong juga hancur berkeping-keping. Luka-luka ini dapat dengan mudah diidentifikasi. Hanya dengan melihat sekilas, sipir telah memahami bagaimana Malong dibunuh tadi malam. Pemuda itu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bisa menendang Malong dan mengirimnya terbang di udara, membenturkan kepalanya ke langit-langit beton sel. Kekuatan besar apa yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan ini? Namun, yang menarik perhatian sipir bukanlah kekuatan luar biasa itu, melainkan bagaimana isi perut Malong menjadi kacau karena kekuatan tersembunyi yang mengerikan. Ada beberapa spiral aneh seperti murbei dan krisan di perut Malong. Setelah memperhatikan spiral itu, sipir tertegun. Dia sepertinya tidak mempercayainya karena dia terus berkedip dengan harapan bisa melihat sesuatu yang lain saat dia membuka matanya lagi. Ia bahkan melepas sarung tangannya dan menyentuh kulit perut Malong untuk memastikan itu bukan tato atau yang lainnya. Wajahnya berkerut, sipir bangkit dari tanah dan dengan cepat berpindah ke mayat lain dengan lampu di tangan. Dia mengamati mayat kedua dengan cermat dan menemukan spiral mirip murbei dan krisan yang sama di lehernya, lebih kecil dari yang ada di perut Malong. Pada mayat ketiga, si bungkuk, sipir menemukan spiral aneh yang sama di dadanya. Setelah itu, dia tidak melanjutkan karena hatinya penuh amarah. Bukan di Zhang Tai tetapi di administrasi militer kota Black Hawk. Dia sangat marah pada administrasi militer karena telah mengirim seseorang yang dipandang dan menerima bantuan potensial dari dewa pertempuran, membentuk kekuatan tersembunyi ke dalam penjara. Siapapun yang telah mendapatkan perhatian dari dewa pertempuran seharusnya tidak menderita penganiayaan seperti itu. Penganiayaan semacam ini jelas mencemarkan kemuliaan dewa pertempuran dan menantang otoritas keluarga kekaisaran Norman. Kaisar juga merupakan paus dari kultus dewa pertempuran yang merupakan agama nasional kekaisaran Norman dan satu-satunya kepercayaan tentaranya. Di kekaisaran Norman, mereka yang bisa menarik perhatian dewa pertempuran tidak boleh diadili di pengadilan sekuler tetapi di istana hakim dari kultus dewa pertempuran kekaisaran Norman. Bahkan di masa perang, penghakiman terhadap orang semacam ini juga hanya dapat dilakukan oleh para pendeta penghakiman di istana penghakiman. Di seluruh kota Black Hawk saat ini, tidak ada satupun pendeta juri dari istana juri. Totalnya hanya ada 5 orang. Tentu saja, mereka tidak akan muncul begitu saja di kota-kota miskin seperti kota Black Hawk. Kekuatan tersembunyi dari skill Iron Blood Fist sangat ganas dan agresif sehingga ketika mengenai seseorang, itu hampir bisa memaksa ki dan darah keluar di beberapa bagian dan area kecil di tubuh mereka, meninggalkan spiral aneh seperti murbei dan krisan. Inilah mengapa itu adalah simbol kekuatan tersembunyi. Spiral tersebut tidak akan pernah bisa ditiru karena terbentuk dari dalam keluar. Ketika dewa pertempuran melihat seseorang, dia akan memberikan krisan berdarah kepada orang itu. Ini adalah doktrin dari kultus dewa pertempuran.
Sadar bahwa dirinya hampir melakukan kesalahan besar, sipir pun merasa sangat ketakutan. Bahkan jika Zhang Tai tidak bisa mengancamnya dengan kekuatannya saat ini. Kekuatan aslinya mewakili tradisi dan sistem yang mengakar di seluruh kekaisaran Norman dan kultus dewa pertempuran, yang paling dihormati. Di bawah tatapan kagum dari tumpukan tentara dan penjaga, sipir, yang sedang memeriksa mayat-mayat, tiba-tiba berlutut dan mengeluarkan lambang dewa pertempuran di kalung dan menciumnya. Setelah itu, dia menyatukan kedua telapak tangannya dengan sungguh-sungguh dan mulai bergumam. Dewa pertempuran yang maha kuasa, mohon maafkan aku atas kesalahan cerobohku. Aku telah melemparkan seseorang ke tempat kotor seperti itu di bawah pengawasanmu. Satu-satunya hal yang membuatku beruntung adalah kemuliaanmu telah mencegah bahkan tempat kotor seperti itu dikotori oleh orang-orang itu. Bajingan kotor, Abibafana, meskipun para penjaga tidak mengetahui niat Kapten Quinn dengan berdoa, saat para prajurit kekaisaran Norman mendengarnya, wajah mereka langsung menjadi pucat. Pada saat yang sama, mereka semua mundur satu langkah dan menatap Zhang Tai dengan rasa ingin tahu. Baru pada saat itulah Zhang Tai mengerti bahwa betapapun pentingnya dia mempertimbangkan posisi keterampilan tinju darah besi di kekaisaran Norman, pemikirannya masih belum cukup hebat. Kapten Kerlin telah memberitahunya bahwa tinju darah besi disebut tinju pertempuran dewa di pasukan kekaisaran Norman dan siapapun yang bisa menguasainya akan menjadi kuat dan kaya. Sehingga mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Tampaknya apa yang dikatakan Kapten Kerlin kepadanya benar adanya. Sipir yang berniat melemparkan Zhang Tai ke tumpukan orang mesum dan maniak mayat dengan ekspresi dingin tadi malam telah mengubah sikapnya sekarang. Menurut hukum kekaisaran Norman, warga negara manapun yang dapat membentuk kekuatan tersembunyi dari tinju dewa pertempuran tidak dapat lagi diadili oleh pengadilan sekuler. Jadi mohon maafkan saya atas kekasaran saya kemarin. Anda tidak cocok untuk tinggal di sini lagi. Namun, administrasi militer kota Blackhawk lah yang mengirimmu ke sini. Itu berarti Anda telah melakukan kejahatan berat. Jadi saya hanya bisa menyerahkan Anda kepada Kolonel Leibniz, Panglima tertinggi tentara Unihorn di kota Blackhawk. Dia akan menentukan nasibmu, sipir Quinn menjelaskan kepada Zhang Tai sebelum memerintahkan prajuritnya untuk menyimpan senjata mereka. Aku memperingatkanmu, meskipun kekaisaran Norman memberikan beberapa hak istimewa kepada mereka yang telah menguasai pertempuran tinju dewa, jika kamu ingin melarikan diri. Aku tidak keberatan menunjukkanmu sedikit kepahitan. Saya adalah warga kekaisaran Norman yang tidak bersalah. Pemuda cakap pertama yang mempraktikkan dan menganut sistem pelatihan bertahan hidup yang biadab di kekaisaran Norman, dan akhirnya dijebak. Tentu saja saya tidak akan melarikan diri. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai memperlihatkan senyuman dan dua baris gigi putih berkilauan. Kalau begitu, bisakah kita keluar dari sini sekarang? Baunya sangat tidak enak di sini. Zhang Tai berjalan menuju terowongan di lantai 3 sekali lagi. Penjahat lain di kedua sisi terowongan menjadi sangat tercengang seolah-olah mereka telah melihat hantu ketika mereka melihat Zhang Tai keluar dari klub tempat dia menginap tanpa kehilangan sehelai rambut pun. Apa yang terjadi? Apakah itu menjadi tidak bersalah atau apa? Beberapa menit setelah Zhang Tai meninggalkan lantai bawah tanah 3, para penjaga mulai membawa mayat-mayat itu keluar dari klub menggunakan gerobak satu demi satu. Semua orang kemudian tahu apa yang terjadi. Mayat binatang ajaib Malong ada di gerobak. Mayat anjing gila ada di baro. Mayat si bungkuk ada di baro. Mayat vampir Jack ada di baro. Semua mayat dibawa keluar dari klub dengan gerobak. Memikirkan pemuda yang bahkan tidak kehilangan satu pun rambut, semua penjahat lainnya mulai merasa kedinginan. Tidak diragukan lagi, orang yang bisa mengubah ini menjadi mayat lebih hebat dari mereka. Banyak yang bahkan menganggap pemuda ini sebagai orang gemuk yang tidak berdaya kemarin. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa dia adalah binatang ajaib seukuran manusia yang bisa menelan manusia bahkan tanpa memuntahkan tulang mereka. Kastil Besi Hitam Bab 157, Anda telah direkrut. Sebagai kepala penjara kota Blackhawk, Kapten Quinn memiliki mobil pribadi, SUV kucing gunung, yang diproduksi oleh Kekaisaran Norman. Dibandingkan dengan kendaraan bertenaga uap pada umumnya di pasaran, SUV, Mountain Jet, memiliki sasis yang lebih tinggi, performa off-road yang lebih kuat, dan tenaga penggerak yang lebih kuat. Meski juga digerakkan oleh tenaga uap, kendaraan militer memiliki konfigurasi dan performa yang lebih baik dibandingkan kendaraan sipil pada umumnya. Unit tenaga uap yang dipasang pada kucing gunung ini memungkinkan kendaraan ini mempertahankan kecepatan 80 km per jam bahkan di alam liar. Sebelumnya, Kapten Quinn khawatir Zhang Tai akan mencari kesempatan untuk melarikan diri atau memberinya masalah. Namun, setelah memasuki SUV tersebut, ia mendapati bahwa seluruh perhatian Zhang Tai tertuju pada kendaraan tersebut hingga bahkan mengabaikannya. Seiring berjalannya waktu, kedua orang di dalam mobil itu semakin akrab satu sama lain. Kapten Quinn bahkan bersumpah bahwa kota Blackhawk milik Zhang Tai berkali-kali bersifat pedesaan, sehingga perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaannya. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi musuh dan calon pemberontak?
Kapten Quinn mulai meragukan kejahatan yang dilakukan Zhang Tai. Orang ini sepertinya tidak memusuhi Kekaisaran Norman, meskipun berdasarkan usia dan penampilan Zhang Tai, Kapten Quinn benar-benar bingung mengapa Battle Guard memilihnya. Kekuatan tersembunyi darah besi, kurang dari 1 dari 100 prajurit elit tentara tanduk besi dapat membentuknya. Bagaimana kota Blackheart yang berkarat ini bisa membentuknya? Kapten Quinn mulai menghela nafas dalam hati karena dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Mungkinkah itu bantuan dari dewa pertempuran? Kapten Quinn bingung. Zhang Tai diantar langsung ke tempat markas besar divisi nomor 39 di bawah andalan tentara tanduk besi berada di kota Blackheart. 2 bulan lalu, tempat ini adalah markas umum penjaga kota. Kediaman militer dipertahankan dengan ketat. Ada puluhan kendaraan berbeda yang diparkir di luar. Selain binatang besi dan baja ini, ada banyak binatang bertanduk besi yang disaksikan Zhang Tai beberapa minggu lalu di Crescent Prairie. Tentu saja, penjaga yang paling banyak jumlahnya di sini adalah tentara Kekaisaran Norman dengan seragam militer berwarna merah tua. Kapten Quinn memarkir kendaraannya tepat di luar pintu masuk gedung markas. Dia kemudian melompat dan menyapa seorang letnan 2 yang berdiri di samping gedung. Setelah bertukar pikiran sejenak dengan suara pelan, sang letnan melirik Zhang Tai dan segera pergi. Dalam waktu kurang dari setengah menit, letnan 2 itu kembali bersama 4 tentara yang tampak tangguh. Setelah menyerahkan Zhang Tai kepada mereka, Kapten Quinn pergi. Segera setelah itu, Zhang Tai dikawal oleh 4 tentara berwajah tangguh dan letnan 2 ke dalam sel yang diberi tanda ruang interogasi di lantai 1 gedung di samping markas besar. Setelah menutup gerbang besi ruang interogasi, keempat tentara itu berdiri di luar, meninggalkan Zhang Tai sendirian di dalam sel. Tidak peduli apapun, lingkungan di sini 100 kali lebih baik daripada di sel hitam di lantai 3 bawah tanah yang bau itu. Sinar matahari masuk melalui jendela sempit 2 meter dari permukaan tanah. Sambil berdiri di bawahnya, Zhang Tai tetap memejamkan mata dan mengangkat kepalanya. Ia tampak menikmati dengan tenang berjemur di bawah hangatnya sinar matahari. Jika semuanya berjalan lancar, divisi campuran beranggotakan 25.000 orang yang dipimpin oleh Kolonel Leibniz di bawah andalan tentara tanduk besi Kekaisaran Norman akan ditempatkan di kota Blackheart. Apakah itu awal dari dunia kacau yang disebutkan Zerom? Memikirkan ekspresi ketakutan orang tuanya ketika dia dibawa pergi kemarin, Zhang Tai merasakan sakit sekali lagi. Ketika Kapten Quinn kembali ke penjara kota Blackheart, dia menemukan beberapa wajah baru. Salah satunya adalah dari administrasi militer kota Blackheart, sementara yang lainnya berasal dari kamp pramuka. Dari administrasi militer tampak malu sementara orang-orang dari kamp pramuka tampak marah. Saat melihat Kapten Quinn, para pendatang baru segera memberi hormat padanya. Apa yang mereka lakukan di tempatku? Karena perselingkuhan Zhang Tai, Kapten Quinn terlihat tidak baik. Jadi dia bertanya tanpa emosi, ada apa? Maaf mengganggumu, Kapten Quinn. Kemarin, administrasi militer menyuruh seseorang mengawal seorang pemuda Tiongkok bernama Zhang Tai ke sini. Mungkin ada kesalahpahaman, jadi kami datang ke sini untuk membawanya pergi. Mengatakan ini, Letnan 2 mengeluarkan sertifikat otorisasi yang ditandatangani oleh administrasi militer dan memberikannya kepada Kapten Quinn. Maaf, orang ini tidak lagi di penjara. Kapten Quinn berkata tanpa ingin diganggu lagi. Apakah dia sudah mati? Seorang prajurit muda dari kamp pramuka bergerak 1 langkah ke depan, hampir jatuh ke tanah. Berbicara dengan atasan dalam jarak sedekat itu dilarang dalam keadaan normal. Namun, kali ini, melihat prajurit muda emosional yang bahkan memiliki luka di kakinya. Kapten Quinn tidak peduli dengan tindakannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kalian saling kenal? Tampaknya menyadari kekasarannya, Salve menjadi sedikit lebih berpikiran jernih. Pemuda itu menyelamatkan nyawa saya beberapa hari yang lalu. Karena saya sedang menjalankan tugas saat itu, saya tidak sempat mengucapkan terima kasih. Namun, saat saya berkunjung ke rumahnya hari ini, saya diberitahu bahwa dia sudah dijebak dan dikirim ke penjara. Salve dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi. Apakah bocah itu ada di markas? Ya, benar. Kolonel Leibniz menganggap cerita ini sangat menarik. Seorang pemuda yang lahir dan tumbuh di tempat terpencil seperti kota Blackheart bisa mendapatkan perhatian dari dewa pertempuran dan menjadi dekat dengan orang-orang di divisinya. Seluruh perselingkuhan itu lucu. Ketika dia kembali ke Nordinburg, dia pasti akan menggunakan ini sebagai topik yang bagus. Para wanita bangsawan di Nordinburg sangat senang mendengarkan cerita-cerita menarik penuh peristiwa legendaris di tempat-tempat terpencil. Memikirkan hal ini, Kolonel Leibniz bangkit dari kursinya dan berkata, ayo kita lihat. Beberapa menit kemudian, dia bertemu Zhang Tai. Di mata Zhang Tai, dia adalah pria berusia 50 tahun dengan perut besar, rambut setengah beruban, dan kumis, serta mengenakan seragam militer. Kolonel Leibniz hanya menanyakan satu pertanyaan kepada Zhang Tai. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa menyalakan 3 titik terbakar dan membentuk kekuatan tersembunyi darah besi dalam 2 bulan? Pertanyaan ini sangat mudah. Ketika Zhang Tai dikejar oleh serigala liar dan melompat ke dalam lubang hitam,
dia hanyalah seorang prajurit LV1. Tidak ada yang tahu kapan dia menyalakan titik pembakaran kuilnya. Oleh karena itu, satu-satunya fakta yang dapat dibuktikan adalah bahwa Zhang Tai telah menyalakan 3 titik api dan meningkat 3 tingkat dalam 2 bulan. Mengetahui bahwa dia akan menghadapi pertanyaan ini cepat atau lambat, Zhang Tai sudah lama mempersiapkan jawabannya. Saat aku memulai pelatihan bertahan hidup penyendiri, aku hampir menyalakan titik api kedua. Pada hari kelima sejak aku memulai pelatihan bertahan hidup penyendiri, hujan deras turun di lembah serigala liar. Saat aku bersembunyi dari hujan, aku tersambar petir. Setelah bangun tidur, aku menyadari bahwa aku bisa menyalakan titik terbakarku lebih cepat dari sebelumnya, dan juga memiliki kekuatan yang lebih besar. Selain itu, aku bisa meningkatkan tinju darah besi yang telah aku kembangkan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Jawaban Zhang Tai membuat Kolonel Leibniz sangat puas. Di matanya, satu-satunya penjelasan yang masuk akal atas perselingkuhan Zhang Tai adalah terkait dengan serangkaian mutasi fisik dan kemampuan aneh setelah tersambar petir. Hal ini tidak jarang terjadi. Dalam dunia kedokteran, orang-orang yang memiliki kemampuan aneh setelah tersambar petir bahkan memiliki sebutan eksklusif, sindrom Savan pasca serangan petir. Kolonel Leibniz merasa bahwa jawaban Zhang Tai membuat cerita yang akan ia sampaikan menjadi lebih menarik. Meskipun hanya sedikit orang yang bisa membentuk kekuatan tersembunyi darah besi, di seluruh divisi nomor 39, masih ada sekitar 200 tentara yang telah membentuknya. Jadi bukanlah hal yang luar biasa bagi Zhang Tai untuk membentuk kekuatan tersembunyi darah besi. Seorang prajurit LV4, meskipun telah mengalami sesuatu yang aneh dan membentuk kekuatan tersembunyi darah besi, tetap tidak akan mampu menarik perhatian Kolonel Leibniz. Sehingga sang kolonel tidak terlalu menyukainya karena dia telah membentuk kekuatan tersembunyi darah besi. Di usia yang begitu muda. Namun, di seluruh pasukan Kekaisaran Norman, tidak ada komandan atau jenderal yang akan menolak satu prajurit lagi yang disukai dan dipandang oleh dewa pertempuran. Anak nakal yang beruntung, aku menyatakan bahwa kamu telah direkrut oleh tentara tanduk besi Kekaisaran Norman. Menurut hukum Kekaisaran Norman, kamu telah menjadi anggota divisi nomor 39. Di pasukan Kekaisaran Norman, semua anjing beruntung yang disukai oleh dewa pertempuran akan memulai karir dinas mereka yang cemerlang dari pangkat Letnan 2. Oleh karena itu, Anda sekarang adalah Letnan 2 termuda dari divisi nomor 39. Kolonel Leibniz merasa bahwa dia benar-benar telah mendapatkan ide cemerlang, yang dapat membuat kisahnya di Nordinburg semakin indah dan menarik. Selain itu, hal itu bisa membuatnya lebih hebat di mata para wanita bangsawan dan mencegah orang lain mencari-cari kesalahannya. Setelah berbicara dengan Zhang Tai, maka ia menoleh dan memerintahkan penasihatnya, "Kau, bawa dia untuk menyelesaikan formalitas masuk di sore hari. Kirim dia ke kam darah besi dan carikan beberapa orang tangguh untuknya. Jangan biarkan ini terjadi. Bocah nakal mati dalam pertarungan pertamanya." Selesai, Kolonel Leibniz tidak peduli dengan tatapan tercengang Zhang Tai dan berbalik, berniat untuk pergi. Namun, ketika dia sampai di depan pintu, dia sepertinya memikirkan sesuatu sejak dia berbalik dan bertanya, "Oh, anak nakal yang beruntung, siapa namamu?" "Zhang Tai." Kolonel Leibniz kemudian menggumamkan namanya 2 kali, sepertinya berniat mengingatnya. Sang kolonel pergi jauh, tapi Zhang Tai masih tertegun. Letnan 2, dia telah menjadi Letnan 2 Kekaisaran Norman. Uhuk. Setelah mendengar suara batuk penasihat yang ditinggalkan oleh Kolonel Leibniz, Zhang Tai memulihkan ketenangannya. Kastil Besi Hitam bab 158, Letnan 2 berdarah besi. Dalam 10 menit berikutnya, dengan bimbingan penasihat yang ditinggalkan oleh Kolonel Leibniz, Zhang Tai berkeliling kantor markas besar divisi nomor 39. Dia juga mengisi beberapa formulir sehingga semua staf di markas besar mengetahui bahwa Kolonel Leibniz telah merekrut petugas Birdi hari ini, itu adalah Birdi yang lahir dan besar di kota Blackhawk. Dan seekor anjing beruntung yang tersambar petir, yang mengakibatkan dia menderita dari sindrom Savan pasca stroke petir pada usia 15 tahun. Karena kota Blackhawk sekarang menjadi milik Kekaisaran Norman dan Zhang Tai adalah warga Kekaisaran Norman yang berusia di atas 15 tahun, menurut hukum dan tradisi. Kolonel Leibniz berhak merekrutnya menjadi tentara. Selain itu, di seluruh Kekaisaran Norman, siapapun yang telah membentuk kekuatan tersembunyi darah besi setidaknya akan mendapatkan pangkat Letnan 2 jika mereka bergabung dengan tentara. Jadi Zhang Tai menjadi prajurit Birdi pertama yang direkrut divisi nomor 39 di kota Blackhawk, dan menjadi Letnan 2 termuda di seluruh divisi. Sesuai dugaan, perselingkuhan Zhang Tai menjadi topik hangat di kalangan perwira militer di markas besar divisi nomor 39. Hal bahwa dia telah menyelamatkan seorang prajurit Kekaisaran Norman diketahui oleh semua orang di sini, dan banyak orang memiliki kesan yang baik tentangnya. Selain itu, orang-orang yang mengetahui temperamen dan kebiasaan Kolonel Leibniz berasumsi bahwa bocah nakal Zhang Tai telah menjadi mainan yang lucu bagi pria tersebut. Hal ini kemudian dapat memberikan kepada kolonel beberapa cerita pendek dan topik lucu untuk dibicarakan ketika dia kembali.
Memperkuat citra Kolonel Leibniz sebagai orang yang lucu dan berpengetahuan di mata para wanita bangsawan di pesta anggur dan salon yang diadakan di Nordinburg. Topik-topik itu bahkan mungkin membuat Kolonel Leibniz mendapat malam yang menyenangkan. Semuanya sangat sederhana. Setelah menyelesaikan formalitas di markas besar, Letnan 2 Vesi, penasihat Kolonel Leibniz membeli sebuah mobil, menghentikannya di depan gerbang gedung markas besar dan mempersilakan Zhang Tai masuk. Kemana kita akan pergi? Zhang Tai bertanya. Departemen logistik dulu. Setelah itu, aku akan mengantarmu ke kam darah besi untuk mendaftar, jawab penasihat Vesi. Zhang Tai kemudian duduk di dalam SUV militer convertible sebelum melaju pergi. Saat mereka berkendara keluar gerbang, Zhang Tai melihat beberapa wajah yang dikenalnya di luar jendela. Berhenti, dia buru-buru berseru. Dengan suara, "Zi," penasihat Vesi memarkir mobilnya. Maaf, aku baru saja melihat beberapa teman dan kakak laki-lakiku. Mereka mungkin masih mengkhawatirkanku dan menungguku di luar gerbang markas besar. Aku akan menyapa mereka dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Saat berada di markas besar, Zhang Tai mengetahui bahwa seorang pengintai kekaisaran Norman bernama Salve, yang telah dia selamatkan sebelumnya, sedang berlarian untuk mencoba menemukannya sejak dia ditangkap. Zhang Tai meninggalkan mobil dan berlari menuju wajah-wajah yang dikenalnya. Salve, Zhang Yang, dan beberapa tentara lainnya sedang berjongkok di bawah pohon di sebuah parter di samping gerbang, sepertinya menunggu Zhang Tai dibebaskan. Tentu saja, tempat-tempat seperti markas besar tidak mengizinkan beberapa tentara biasa dan warga sipil masuk secara gratis. Meski mengetahui bahwa Zhang Tai ada di dalam, mereka tetap hanya bisa menunggu di luar. Apapun yang terjadi, bagi mereka, tidak apa-apa jika Zhang Tai selamat. Mereka sedang mengobrol di bawah pohon, tanpa sedikit pun firasat bahwa Zhang Tai mungkin akan tiba-tiba berlari ke arah mereka dari arah lain. "Kakak," seru Zhang Tai sambil berlari ke arah mereka. Kepala Zhang yang berputar ke samping, dan dia melihat saudaranya berlari ke arahnya. Dia segera melompat dari tanah dan melangkah menuju Zhang Tai. Menarik anak laki-laki itu ke tangannya, Zhang yang penuh kegembiraan dan perhatian. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, tentu saja aku baik-baik saja." Zhang Tai tersenyum dan menepuk tangan kakak laki-lakinya untuk menghiburnya. Tidak sampai saat itu hati Zhang yang sesak akhirnya rileks. Salve juga berjalan ke arah mereka dengan lemah, diikuti oleh Miller, Harley, dan dua wajah aneh lainnya. Sambil melepaskan tangan kakak laki-lakinya, Zhang Tai memeluk Salve. Setelah itu, dia meninju ringan dada Salve. "Aku ditipu olehmu." Salve menyeringai. "Jika saya mengenakan seragam militer ini, apakah Anda akan menyelamatkan saya?" "Aku akan melakukannya, tentu saja aku akan menyelamatkanmu. Setelah menyerangmu dan membuatmu pingsan, aku akan mengirimmu kembali ke kastil serigala liar. Lalu aku akan menjadi pahlawan." Zhang Tai tertawa terbahak-bahak lalu menyapa Miller, Harley, dan beberapa orang lain yang pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat itu, dia hanya merasa orang-orang ini aneh, tetapi tanpa diduga, mereka adalah pengintai kekaisaran Norman, yang sedang membersihkan jalur tentara. Hanya dalam 1 bulan, kota Blackhawk telah mengalami perubahan besar. Setiap penduduk menjadi warga kekaisaran Norman. Oleh karena itu, keterasingan mereka sebelumnya karena perbedaan kebangsaan tidak ada lagi. Bahkan mengingat Zhang Tai telah menyelamatkan nyawa Salve. Senang dengan karakter terbuka Zhang Tai, semua orang tertawa, mereka semua merasa telah menjalani pagi yang berharga. "Ayo pulang, ayah dan ibu pasti akan sangat senang mengetahui kamu aman," kata kakak laki-laki Zhang Tai. "Ayo kita pulang bersama, aku akan membeli sebotol alkohol yang enak, ayo nikmati malam ini. Kakak, kembalilah dulu dan beritahu orang tua kita bahwa aku aman. Jangan biarkan mereka mengkhawatirkanku. Aku akan kembali lagi nanti." "Apa? Apa lagi?" Zhang yang tercengang. "Kamu akan mengetahuinya setelah aku kembali." Karena penasihat Vesi sudah menekan sinyalnya 2 kali, maka Zhang Tai sebaiknya mengakhiri pembicaraannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia berlari dan melompat ke dalam SUV. Segera setelah itu, kendaraan itu pergi, meninggalkan tirai debu yang membubung dari tanah. Melihat adik laki-lakinya, yang dibawa pergi oleh staf administrasi militer di luar rumah mereka kemarin, duduk di dalam SUV dan meninggalkan kota Blackhawk dengan kecepatan seperti itu. Zhang yang mulai merasa aneh terhadapnya. Dia diam cukup lama. "Adikmu seharusnya mendapat keberuntungan." Miller menyeringai. Zhang Tai benar-benar akan mendapat keberuntungan. Penasihat Vesi mengantarnya langsung ke pangkalan logistik divisi nomor 39, yang sebelumnya merupakan kamp penjaga kota tetapi sekarang diambil alih. Dibandingkan dengan markas besar, ada lebih banyak orang berseragam militer kekaisaran Norman di sini, menyebabkan suasana menjadi lebih hidup. Tanah luas di kamp itu dipenuhi berbagai peti besar dan kecil berwarna hijau tua, ditandai dengan sinyal Angkatan Darat Kekaisaran Norman, banyak di antaranya ditutupi terpal kedap air. Penasihat Vesi membimbing Zhang Tai langsung ke ruangan yang ditandai sebagai kantor manajemen peralatan dan menyerahkan formulir kepada seorang perwira militer berkacamata.
Setelah mengintip, petugas itu segera bangkit dari balik meja. Tolong ikuti aku. Setelah itu, dia membimbing Zhang Tai dan penasihat Fei ke sebuah gudang di sisi lain kamp. Di dalam, mereka melihat tumpukan material dan peti. Kelvin, petugas itu berteriak. Segera setelah itu, seorang pria gemuk dan berminyak berlari keluar dari balik tumpukan peti. Sambil menunjuk ke arah Zhang Tai, petugas itu berkata, "Kam darah besi, Letnan 2, dia disukai oleh Kolonel Leibniz, cocokkan dia dengan satu set seragam militer yang sesuai." Setelah melirik Zhang Tai, pria gemuk dan berminyak itu tampak sedikit kagum sebelum mengatakan serangkaian data, tinggi badan, 178, berat badan, 73, seimbang, kepala lebih besar, 61, ukuran sepatu. 40. Mohon tunggu sebentar. Zhang Tai tercengang. Sepasang mata yang tajam, dia bisa mengetahui ukuran konkret tubuh seseorang hanya dengan sekali pandang. Itu sungguh luar biasa. Hanya setelah 2 menit, pria bernama Kelvin itu kembali kepada mereka dengan 2 koper militer yang berat dan beberapa peti di tangannya. Setelah menaruhnya di atas meja, dia pergi selama 2 menit sebelum kembali dengan membawa beberapa kotak dan kotak. Dia kemudian mulai memperkenalkan barang-barang ini kepada Zhang Tai. Saya hanya bisa mencocokkan Anda dengan seragam musim panas, pakaian informal, dan pakaian latihan tempur serta ikat pinggang kulit. 3 jas untuk masing-masing. Sedangkan untuk pakaian dalam dan kemeja, Anda punya 5 untuk masing-masing. Letnan 2 juga diberikan sepasang kulit sepatu bot dan 3 pasang pelindung kaki untuk pelatihan tempur. Kebutuhan hidup lainnya semuanya perbekalan standar. Ini daftarnya untuk Anda. Seragam musim dingin akan dikirimkan bulan Oktober ini. Mengenai pakaian lengkap Letnan Anda, kami kekurangannya sekarang. Anda harus menunggu beberapa hari. Kapan sudah tiba, kami akan mengirimkannya bersama dengan kebutuhan hidup bulan depan. Paket ini termasuk tanda pangkat, lambang kerah, dan kartu peti perkemahan darah besi. Kotak ini berisi pertahanan cahaya Sharp Arrow tipe B tingkat Letnan Baju Zirah. Kelvin melaporkan barang-barang di bagasi dan berbagai peti serta kotak seperti menceritakan menu. Apakah barang-barang ini merupakan bekal untuk seorang letnan? Zhang Tai tercengang. Dia akhirnya mengerti betapa mahalnya mempertahankan pasukan. Betapa besarnya pengeluaran yang diperlukan untuk membeli begitu banyak barang. Selain itu, ia mengetahui bahwa perlakuan terhadap Letnan 2 Kekaisaran Norman jauh lebih baik daripada perlakuan terhadap Letnan 2 Kota Blackhawk. Bahkan berisi pakaian informal, pakaian lengkap, dan pakaian latihan tempur, masing-masing 3. Selain itu termasuk sepatu bot. Zhang Tai menyadari bahwa tentara memiliki status yang cukup tinggi di Kekaisaran Norman, yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh tentara di Aliansi Andaman. Dibandingkan dengan tentara Kekaisaran Norman, tentara Aliansi Andaman lebih seperti sekelompok pengawal dan penjaga halaman orang kaya. Setelah beberapa saat, kita akan pergi ke perkemahan darah besi. Kamu bisa mengenakan satu set pakaian informal, saran penasihat Fei. Di sini, ya ada. Bolehkah aku mandi? Kamu tahu, aku menginap di penjara tadi malam. Itu tempat yang tidak bersih. Zhang Tai menjelaskan dengan nada malu. Kapten Fei tidak berbicara tetapi memandang petugas pangkalan logistik dengan sepasang mata bertanya-tanya. Kelvin, ajak dia mandi. Mendengar perintah tersebut, Kelvin membawa Zhang Tai ke kamar mandi di perkemahan ini, tempat Zhang Tai mandi dengan baik. Pakaiannya masih sama dengan saat dia kembali dari pelatihan bertahan hidup. Jadi setelah pengalaman semalam di klub gelap di lantai bawah tanah 3, selain kotor, mereka bahkan memiliki banyak kutu. Membuat mereka tidak hanya gatal tetapi juga sial bagi mereka yang ada di dalam sel. Zhang Tai tentu saja tidak akan membawa pulang barang-barang jelek itu. Jadi dia membuang seluruh pakaian itu dari atas hingga ke kaki, termasuk sepasang kaos kaki yang berlubang 2 dan sepasang sepatu usang ke tempat sampah di kamar mandi. Setelah selesai mandi, dia mengenakan seragam baru seorang prajurit Kekaisaran Norman, yang meliputi kaos kaki, pakaian dalam, rompi, pakaian informal, dan sepatu bot. Kastil besi hitam bab 159, pakaian membuat pria. Pria biasanya mandi dengan sangat cepat. Hanya 10 menit kemudian, Zhang Tai sudah berdiri di depan Letnan 2 Fei dengan satu set pakaian baru dan sepatu bot kulit domba yang mengilap. Saat melihatnya, semua orang tercengang. Bukan hanya mereka, bahkan Zhang Tai sendiri pun tidak pernah percaya bahwa pemuda tampan di cermin itu adalah dirinya. Pemuda di cermin itu memiliki kulit putih dan halus, ciri-ciri lembut namun berbeda. Rambutnya yang hitam dan halus menunjukkan nutrisinya yang melimpah dan vitalitasnya yang luar biasa. Meskipun dia tidak tinggi dan tidak terlihat terlalu tangguh, dia sangat seimbang. Semua garis dan proporsi tubuhnya menunjukkan keistimewaan remaja dan kesempurnaan kaum muda. Namun meski terlihat muda, ada kesan kedewasaan dalam dirinya. Sejujurnya, sejak awal pelatihan bertahan hidup, Zhang Tai belum pernah menggunakan cermin. Jadi dia tidak tahu bahwa dia benar-benar berbeda dari pemuda malang itu beberapa bulan yang lalu setelah memakan setumpuk buah tanpa bocor, buah berbadan besi, buah yang muncul kembali bermasalah.
dan buah 7 kekuatan serigala liar. Dia tampak sangat pendiam sekarang. Selain itu, dia adalah orang yang jauh dan mulia. Dan sifat-sifat itu seolah-olah sudah ada sejak dia dilahirkan. Hal ini terutama terlihat dari set pakaian informal berwarna merah tua milik Letnan Kekaisaran Norman, serta sepasang sepatu bot. Yang pertama terbuat dari bahan yang bagus, sedangkan yang terakhir adalah sesuatu yang belum pernah dipakai Zhang Tai sebelumnya, dan keduanya membuatnya bersinar secemerlang permata yang dipoles. Sejujurnya, saat dia melihat bayangan itu di cermin, pikiran pertama yang muncul di benaknya bukanlah rasa senang, melainkan rasa cemburu. Setelah menyadari bahwa dia iri pada dirinya sendiri, hatinya kemudian dipenuhi dengan perasaan gembira. Zhang Tai berputar-putar di depan cermin setidaknya selama 2 menit sebelum akhirnya memastikan bahwa pria dengan penampilan cantik di cermin itu benar-benar dia. Dia kemudian meringis pada dirinya sendiri di cermin dan meninggalkan kamar mandi. Saat Zhang Tai keluar, dia menarik perhatian semua prajurit lainnya, yang juga mengenakan seragam militer Kekaisaran Norman berwarna merah tua. Ketika dia berhenti di depan penasihat Fesi, Kelvin, dan perwira militer pangkalan logistik itu, ketiga pria yang sedang merokok dan mengobrol itu segera melontarkan mata mereka dengan mulut terbuka lebar. Pada saat yang sama, tembakau penasihat Fesi jatuh ke tanah. Tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa orang kotor yang sebelumnya akan berubah menjadi pemuda tampan yang kini berdiri di hadapan mereka. Kamu, Zhang Tai, penasihat Fesi meminta untuk mengkonfirmasinya. Saya juga menyadari bahwa saya sangat tampan dalam seragam militer, set ini sepertinya disesuaikan khusus untuk saya. Jangan iri, Zhang Tai berbicara dengan cara yang jenaka seperti sebelumnya. Mata penasihat Fesi berbinar, dan sulit mengatakan apa yang dia pikirkan. Kelvin berlari ke arah Zhang Tai dan mengikatkan semuanya ke seragamnya, lambang kerah, tanda pangkat, dan lencana dada. Dia kemudian membantu Zhang Tai mengenakan topi militernya yang dirancang khusus untuk Letnan II dan mengencangkan lencana topinya sebelum mengikatkan ikat pinggang di pinggang Zhang Tai. Ketika dia selesai, Zhang Tai seperti orang brilian yang keluar dari lukisan. Kelvin tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nak, karena aku sudah mulai melakukan ini lebih awal. Aku bisa merasakan bahwa ini akan berakhir dengan pencapaian yang luar biasa." Kolonel Leibniz benar-benar memiliki visi yang istimewa. Setelah mengamati Zhang Tai selama beberapa saat, maka perwira militer di pangkalan logistik juga memuji sambil menatap penasihat Fesi. Pria ini terlahir untuk mengenakan seragam militer. Aku belum pernah melihat orang yang begitu cocok dengan mereka sebelumnya. Perwira militer ini hanya menganggap perselingkuhan Zhang Tai sebagai urusan publik, oleh karena itu, ia memperlakukannya dengan sungguh-sungguh, namun, sekarang, dia memperlakukan Zhang Tai dengan lebih antusias. Mungkin, seperti yang dikatakan Kelvin, seseorang benar-benar bisa merasakan pencapaian ketika melihat seorang pemuda miskin menjadi cemerlang tepat di hadapannya. Apakah kamu sudah memilih senjatamu? Perwira militer itu bertanya pada Zhang Tai. Tidak, kalau begitu, ayo pergi ke gudang senjata untuk memilih senjata yang tepat untukmu. Segera setelah itu, keempat orang itu memasuki gudang pangkalan logistik. Seorang letnan Kekaisaran Norman dapat memiliki 3 senjata, belati berseragam, pedang panjang kekaisaran, dan 1 senjata lainnya. Pedang panjang merupakan syarat seremonial untuk menghadiri acara-acara khusus bagi setiap perwira militer. Selain kedua senjata tersebut di atas, senjata terakhir ditentukan oleh pasukan yang dimiliki letnan dan kedudukan konkretnya. Senjata ketiga disebut sebagai senjata pertempuran utama. Misalnya, selain 2 senjata sebelumnya, seorang komandan matriks tombak akan selalu memiliki tombak panjang yang disesuaikan sebagai senjata tempur utamanya. Para perwira militer kavaleri tanduk besi akan memilih pedang berat atau tombak panjang. Sedangkan prajurit dan perwira militer yang sedang menjalankan tugas khusus bahkan akan memilih busur mesin atau busur biasa. Jenis belati dan pedang panjang itu unik, tetapi ketika memilih yang berikutnya, Zhang Tai menjadi tercengang. Persenjataan divisi nomor 39 memperluas pandangannya karena selain peti senjata berseragam, ada juga berbagai senjata dingin panjang dan pendek yang belum pernah dilihat Zhang Tai sebelumnya. Mereka membuatnya terpesona. Tak disangka, ketika dia mengamati senjata-senjata tersebut, dia hanya melewati senjata-senjata ringan tersebut tanpa melihatnya lagi. Dia malah menjadi terobsesi dengan senjata-senjata yang berat dan besar. Melihat sosok Zhang Tai, 3 orang lainnya mulai ragu apakah dia bisa memindahkan mereka atau tidak. Akhirnya, setelah mengitari setengah dari gudang senjata raksasa itu, Zhang Tai melihat sebuah benda di rak. Matanya menjadi berkilau, dia buru-buru berjalan ke arah itu. Itu adalah satu set tombak, mirip dengan yang dia gunakan dalam pelatihan bertahan hidup, ditempatkan di dalam silinder yang panjangnya lebih dari 1 meter. Namun, perbedaan pertama adalah set lembing ini seluruhnya terbuat dari logam, bukan terdiri dari gagang kayu dan kepala baja. Perbedaan kedua adalah kepala tombak yang dia gunakan dalam pelatihan bertahan hidup setajam jarum, tetapi kepala tombak ini berbentuk segitiga dan jauh lebih besar. Zhang Tai mengeluarkan satu dan menimbangnya.
Dia merasa beratnya setidaknya 13 kg dan kira-kira 10 cm lebih panjang dari yang dia gunakan sebelumnya. Rasanya jauh lebih cocok. Baginya, tombak sebelumnya mirip dengan sedotan. Lightstick itu tidak sesuai dengan kekuatannya saat ini atau membantunya mengerahkan kekuatan tempur maksimalnya lagi. Badan lembing ini terdiri dari beberapa bagian, masing-masing bagian memiliki lebar yang berbeda karena prinsip aerodinamis. Bagian dengan lebar berbeda terasa jauh lebih koheren. Sambil memegang tombak itu, Zhang Tai bahkan merasakan semangat juang darinya. Selain itu, dia bisa merasakan pola halus anti licin di tubuhnya. Secara keseluruhan, jika tombak-tombak sebelumnya dianggap sebagai Zhang Tai sebelumnya, maka tombak-tombak ini seperti dia yang sekarang, versi terakhir ini jauh lebih baik daripada versi sebelumnya. Apakah barang-barang ini termasuk dalam satu set? Zhang Tai menunjuk ke silinder itu dan bertanya. Baik melihat modelnya, pengerjaannya, atau teksturnya, silinder yang digunakan untuk menampung tombak ini puluhan kali lebih baik daripada yang dia gunakan selama pelatihan bertahan hidup. Ya, barang-barang ini milik satu set, tapi, tidak bisakah aku memilihnya? Zhang Tai segera bertanya. Tidak, tepatnya, barang-barang ini tidak dibuat untuk individu tetapi untuk kavaleri tanduk besi. Beberapa tahun yang lalu, Departemen Manufaktur Senjata Kekaisaran memproduksi barang-barang ini, berencana menggunakannya untuk mempersenjatai kavaleri tanduk besi. Mereka ingin melihat kekuatan kavaleri tanduk besi ketika mendapat bantuan lembing ini. Namun, setelah memberikannya kepada pasukan, hasil akhirnya sungguh buruk. Bagaimana bisa? Menurutku itu hebat. Kavaleri tanduk besi merasa bahwa barang-barang ini terlalu berat. Jika dipasang pada binatang tanduk besi, itu akan memperlambat kecepatan dan melemahkan daya tahan hewan serta kelincahan seluruh pasukan. Selain itu, jika lembing-lembing ini ingin menunjukkan kekuatan aslinya, mereka harus dilempar dengan kekuatan yang besar, namun tidak boleh menjangkau terlalu jauh. Ini akan menimbulkan tuntutan yang sangat tinggi pada kekuatan pribadi pasukan kavaleri. Jika hanya sedikit dari mereka yang bisa melakukan itu, mereka tidak akan bisa mengancam lawannya. Selain itu, jauh lebih sulit bagi mereka untuk melempar lembing setepat menembakkan anak panah dari busur biasa atau busur mesin. Jika senjata lempar diperlukan, sebagian besar kavaleri tanduk besi akan lebih memilih kapak daripada lembing. Oleh karena itu, beberapa hari kemudian, karena pasukan tidak memiliki penilaian yang tinggi terhadap lembing tersebut, rencana untuk melengkapi binatang tanduk besi dengan lembing dibatalkan. Sisanya ditinggalkan di sini beberapa tahun yang lalu. Perwira militer pangkalan logistik dengan sabar menjelaskan kepada Zhang Tai. Baiklah, aku akan mengambilnya. Sambil berkata demikian, Zhang Tai mengambil silinder yang berisi 9 lembing identik. Dia tidak tahu bahwa gerakan sederhana seperti itu membuat kelopak mata orang lain di sampingnya melompat dengan gila. Total ada 9 lembing di dalam wadah yang masing-masing berbobot 12,6 kg. Ditambah dengan berat wadah yang terbuat dari bahan aluminium, kawat baja, dan kulit, total beratnya kurang lebih 120 kg. Banyak orang bahkan sulit mengangkatnya menggunakan 2 tangan, sementara pemuda ini mengambilnya hanya dengan 1 tangan. Itu benar-benar kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Zhang Tai tidak menyadari bahwa setelah memakan 9 buah 7 kekuatan serigala liar, dia telah memperoleh 9 kekuatan serigala liar di tubuhnya. Artinya, berat total peralatan ini ditanggung oleh 9 serigala liar, masing-masing berbobot lebih dari 10 kg. Dan bagi serigala liar, apakah ini beban yang berat? Selain itu, Zhang Tai sudah menjadi prajurit LV4. Meski wadah itu terasa agak berat di tangannya, namun tidak terlalu sulit baginya untuk memegangnya. Setelah bertukar pandang satu sama lain, baik penasihat Fesi maupun perwira militer pangkalan logistik itu melihat keheranan besar di mata yang lain. Direkrut oleh Kolonel Leibniz, letnan termuda di seluruh divisi, bagian dari kam darah besi, yang memiliki kekuatan luar biasa, penampilan luar biasa. Kekuatan tempur yang sulit dipahami ketika semua kondisi ini digabungkan menjadi satu orang, Zhang Tai. Perwira militer itu pangkalan logistik segera menyadari bahwa pemuda di hadapannya ini mungkin merupakan investasi yang sukses dan berharga. Sebenarnya, tombak ini seperti anak panah dan mudah rusak, jadi itu bukan senjata tempur utama. Aku bisa memberikannya kepadamu jika kamu mau. Mata perwira militer di pangkalan logistik menjadi lebih hangat. Kamu tampaknya memiliki kekuatan yang besar, mungkin kamu bisa mencoba item khusus tingkat letnan yang tidak dapat digunakan orang lain. Rasa penasaran Zhang Tai langsung tergugah. Kastil besi hitam bab 160, pedang pertempuran super berat. Ketika petugas militer itu mengambil barang yang telah lama ditempatkan di sini, dia memperkenalkan dirinya kepada Zhang Tai. Karak, Letnan 1 dari pangkalan logistik divisi nomor 39. Posisiku berada di peringkat menengah. Karena aku tidak memiliki kontak dengan tokoh-tokoh besar dan tidak dapat dipromosikan oleh pengalaman pertempuran. Jadi aku berakhir sebagai pejabat sipil yang bernasib buruk yang hanya bisa mempertahankan gudang dan menangani tugas-tugas di pangkalan logistik.
Mengenai isyarat baiknya, tentu saja Zhang Tai bisa mendengarnya. Jadi dia juga secara resmi memperkenalkan Letnan Satu Karak dan Kelvin yang licin itu, mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka hari ini. Setelahnya, suasana menjadi lebih harmonis. Sambil berdiri di samping, penasihat Fesi mengubah pendapatnya tentang Zhang Tai ketika pikiran cepat bocah itu sepenuhnya membalikkan gagasan penasihat tentang mereka yang telah membentuk kekuatan tersembunyi besi darah. Di divisi nomor 39, semua orang yang membentuknya adalah maniak kekerasan dengan kepribadian kejam. Mereka pemarah atau sekeras dan sedingin batu. Orang-orang yang telah membentuk keterampilan tinju darah besi namun sebaik Zhang Tai jarang terlihat. Bagaimana mungkin dewa pertempuran memihak orang-orang seperti itu? Penasihat Fesi tidak dapat memahaminya, namun hal ini tidak menghalanginya untuk memiliki kesan yang baik terhadap Zhang Tai. Mungkin orang seperti itu benar-benar bisa menjadi terkenal di divisi nomor 39. Kelvin akhirnya mengambil sesuatu dari tumpukan barang menggunakan forklift dorong tangan yang digunakan untuk mengangkut barang di gudang. Dia menariknya ke depan mereka. Saat melihat benda ini, mata Zhang Tai juga melotot karena senjata ini terlalu berlebihan. Itu adalah pedang yang sangat besar dengan bentuk yang menakutkan. Dibandingkan dengan itu, semua pedang panjang yang pernah dilihat Zhang Tai, bahkan pedang terbesar yang pernah dilihatnya, bagaikan tusuk gigi di depan sumpit. Pedang ini sebesar senjata yang digunakan oleh para raksasa. Berbaring di atas forklift, pasti panjangnya lebih dari 2 meter, yang berarti jika diletakkan terlebih dahulu di tanah, maka ia akan lebih tinggi dari Zhang Tai. Pedang tempur super berat ini adalah senjata tempur utama tingkat letnan tidak berseragam yang dibuat oleh pengrajin senjata ketika darah mengalir ke kepala mereka. Beratnya 358 kg. Tidak ada yang bisa mengayunkannya di antara semua letnan divisi nomor 39. Letnan Satu Karak memperkenalkan senjatanya. Jika letnan bisa memilikinya, maka perwira militer berpangkat lebih tinggi pasti bisa memilikinya juga? Zhang Tai bertanya karena penasaran. Senjata petugas lapangan akan terbuat dari bahan yang unggul. Ketika Anda dipromosikan menjadi petugas lapangan, jika Anda menyukai senjata tempur utama yang berat seperti ini, Anda pasti dapat membuat senjata tersebut menggunakan bahan yang lebih baik. Ini adalah hak istimewa petugas lapangan kekaisaran. Senjata ini sebagian besar terbuat dari baja paduan tungsten mangan LV2. Sedangkan petugas lapangan kekaisaran berhak menggunakan paduan khusus LV3. Penasihat Fesi menjelaskan, saat kamu masuk tentara, kamu secara bertahap akan memahami hal-hal ini. Menatap pedang pertarungan seberat 358 kg itu, Zhang Tai merasakan darahnya mendidih. Jika Karak dan Fesi tahu alasannya, mereka akan langsung pingsan. Donder mengatakan jika ada keuntungan yang bisa diperoleh, dan kamu tidak mengambilnya, kamu akan menjadi bajingan. Sedangkan untuk senjata spesial seperti itu, meskipun saya tidak menggunakannya, tetap bernilai banyak uang jika saya menjualnya dalam keadaan darurat. Baja paduan tungsten mangan LV2 seharusnya tidak biasa-biasa saja. Inilah yang benar-benar dipertimbangkan oleh Zhang Tai saat ini. Pedang pertempuran yang sangat berat seperti itu merupakan keuntungan besar yang menunggunya untuk mengambilnya. Jika dia melakukan itu, dia akan memilikinya. Oleh karena itu, Zhang Tai merasakan darahnya mendidih di tubuhnya. Dia kemudian meletakkan silinder tombak ke samping. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berjalan di depan forklift yang didorong dengan tangan. Dengan tangannya, dia memegang gagang pedang tempur seberat 358 kg itu. Gagangnya seperti tongkat kokoh yang terbuat dari adonan telur bebek yang dikompres. Karena keempat sisi pegangannya dilapisi butiran bergelombang, sudah pasti anti licin. Panjangnya kira-kira 40 cm yang bisa digenggam dengan dua tangan. Bagian bilahnya didesain lebih sederhana. Pelindung lengan yang menghubungkan gagang dan bilah pedang adalah papan paduan baja persegi yang ukurannya sebesar perisai kecil. Beratnya setidaknya 30 kg, dan memiliki bilah lebih dari 20 cm di dalamnya. Satu sisi bilahnya polos dan bermata tajam, telah menjalani perawatan anti karat, sedangkan sisi lainnya bergigi gergaji dan berkilauan dengan cahaya es. Selain itu, lekukan darah pada bilahnya selebar ibu jari seseorang. Jika seseorang ditebas oleh senjata sekuat itu, mudah untuk membayangkan hasilnya. Satu-satunya masalah sekarang adalah siapa yang bisa menggunakannya. Ketika Zhang Tai memegang pedang pertarungan super berat itu, jantung Karak, Fesi, dan Kelvin mulai berdebar kencang. Salah satu alasan Karak mengambil pedang tempur super berat ini adalah untuk memeriksa kekuatan Zhang Tai yang sebenarnya. Dengan pegangan di tangannya, Zhang Tai secara bertahap meningkatkan keluaran kekuatannya. Ketika pedang tempur seberat 358 kg itu mulai meninggalkan forklift dengan suara "gezi" dari pegas dan batang penyangga hidrolik di bawah forklift, mata Karak, Fesi, dan Kelvin langsung melotot. Benda itu berat, sangat berat, namun masih dalam batas fisik Zhang Tai. Jika dia mencoba memegangnya hanya menggunakan satu tangan, itu terlalu lancang. Jadi dia mengangkatnya dengan kedua tangannya dan mengayunkannya ke udara seolah-olah sedang menebas seseorang.
Benar, menebas seseorang. Melihat Zhang Tai menebas dengan pedang tempur super berat, ketiga orang itu benar-benar ketakutan, dan buru-buru melompat menjauh. Zhang Tai bergerak sangat cepat sehingga angin mematikan bahkan bisa dirasakan ketika dia mengangkatnya ke atas kepalanya dan menebasnya sebelum terus menghentikannya setengah kaki di atas tanah. Menyebabkan debu di tanah tertiup angin. Aliran yang dihasilkan oleh bilahnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Sejak dia memakan 9 buah 7 kekuatan serigala liar, dia tidak sekeren hari ini. Pedang pertempuran ini berat, mampu memanfaatkan sepenuhnya kekuatan 9 serigala liar di tubuh Zhang Tai. Menebasnya, Zhang Tai merasa ingin melakukan latihan fisik yang sangat menarik. Meski agak sulit, namun menurutnya itu sangat menyenangkan dan keren, apalagi saat melihat wajah ketiga orang lainnya menjadi pucat. Semua manusia mendambakan kekuatan yang besar. Dengan pedang kuat di tangannya, Zhang Tai merasa sangat menarik untuk mengerahkan kekuatannya. Itu memberinya rasa pencapaian. Zhang Tai menebas dengan pedang besar seberat 358 kg, menyebabkan suara aneh yang terus-menerus. Orang lain buru-buru mundur beberapa langkah lagi. Setelah menebas sekitar setengah menit, Zhang Tai berniat meletakkan pedang perang itu. Setelah cengkeramannya terlepas, ia jatuh ke tanah, membuat lubang kecil dan beberapa retakan pada tanah semen. Saya merasa pedang pertempuran ini sangat tepat. Ketika Zhang Tai mengangkat pedang perang seberat 358 kg dan keluar dari gudang senjata. Dia menarik perhatian semua orang yang lewat di pangkalan logistik. Penasihat Fei membantunya dengan membawa wadah tombak yang beratnya lebih dari 100 kg. Sementara Karak dan Kelvin membantu memuat paket dan peti itu dengan set armor ringan Sharp Arrow Type B di kursi belakang kendaraan. Barang-barang ini, jika ditotal, beratnya akan lebih dari setengah ton. Setelah dimasukkan ke dalam kendaraan, sasisnya tampak lebih rendah dari sebelumnya. Saat ini, Zhang Tai merasa seperti dia telah merampok beberapa toko di jalan. Perasaan bebas memilih sungguh keren. Dia mulai merasa sangat baik menjadi warga Kekaisaran Norman. Setelah berterima kasih kepada Karak dan Kelvin, Zhang Tai mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan naik ke kendaraan. Setelah itu, dia meninggalkan pangkalan logistik bersama penasihat Fei. Petugas, saya merasa bocah ini akan menjadi orang hebat suatu hari nanti, kata Kelvin yang pendek dan licin kepada Karak setelah mengantar Zhang Tai. Karak mengangguk, merasa bahwa apa yang dia lakukan hari ini akan memberinya keuntungan besar. Sedangkan bagi orang-orang aneh seperti Zhang Tai, akan lebih aneh jika mereka tidak menjadi luar biasa. Kemana kita akan pergi? Zhang Tai bertanya kepada penasihat Fei yang sedang mengemudi. Untuk mendaftar di kamp darah besi, lalu kembali ke markas besar. Saya yakin Kolonel Leibniz ingin tahu bagaimana penampilan Anda dalam seragam militer kekaisaran. Bisakah kamu memberitahuku sesuatu tentang perkemahan darah besi? Zhang Tai bertanya. Pernahkah Anda melihat para petarung senior idiot yang hanya berdiri diam dengan tangan disilangkan di belakang saudara-saudara besar yang seperti geng? Memperlihatkan otot-otot mereka yang bertato dan berkembang kepada orang lain? Penasihat Fei menoleh dan bertanya pada Zhang Tai. Seharusnya juga ada geng seperti ini di kota Blackhawk. Ya, aku pernah melihatnya. Perkemahan darah besi penuh dengan petarung seperti itu, mereka yang bahkan bekerja sebagai korps berani mati paruh waktu. Zhang Tai terdiam. Sebagian besar barak yang ditinggalkan oleh penjaga kota, yang diberi hari libur untuk menunggu kabar terbaru di rumah, telah ditempati oleh divisi nomor 39. Barak kamp darah besi berada di sebelah timur kota Blackhawk. Secara kebetulan, di sanalah resimen kakak laki-laki Zhang Tai ditempatkan. Selain para prajurit yang berjaga di luar pintu masuk, ketika Zhang Tai tiba di markas kamp darah besi, dia melihat beberapa orang berjalan-jalan. Apa yang dilihatnya di dalam menyajikan dua ekstrim. Sekumpulan orang yang tampak ceroboh dengan malas berbaring di sekitar padang rumput dengan mengenakan kacamata hitam. Beberapa dari mereka bahkan memasang ranjang empuk di antara pepohonan, tidur di dalamnya, mereka merentangkan kaki berbulu mereka di luar tempat tidur gantung. Sementara yang lain bermain kartu dan berseru di bawah pohon, sepertinya sedang berjudi. Mereka seperti playboy dari keluarga kaya yang sedang menikmati liburan. Berbeda dengan adegan ini, beberapa orang berlatih sangat keras di tempat latihan. Zhang Tai melihat puluhan pria tangguh berlatih gerakan macan berbohong dengan keringat mengalir deras di punggung mereka. Kulit punggung mereka juga sudah terkelupas karena terik matahari dan pasti terasa seperti terbakar. Orang-orang di sini sepertinya tidak mempedulikan apapun karena kedatangan Zhang Tai dan penasihat Fei sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Penasihat Fei sepertinya sudah melihat adegan ini berkali-kali, jadi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Membawa Zhang Tai ke kantor, dia dengan singkat menjelaskan alasannya datang ke petugas militer yang sedang bertugas dan memberikan file Zhang Tai kepadanya. Setelah itu, dia memperkenalkan Zhang Tai kepada petugas itu sebelum memberikan 2 kunci asrama petugas dan sebuah kartu pas kepada pemuda itu. Saat itu, Zhang Tai telah menyelesaikan pendaftarannya di kamp darah besi.
Liburan perkemahan darah besi akan berakhir dalam 5 hari. Kamu harus datang ke sini untuk menyambut Bos Reinhardt. Selama hari-hari ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu juga dapat menimbulkan masalah jika kamu tidak takut menjadi ditangkap oleh polisi militer bajingan itu atau diingat oleh orang lain yang akan menemukanmu di sini. Di sini, petugas jaga pun terlihat malas. Asrama letnan tidak buruk. Itu terletak di gedung 6 lantai di samping tempat latihan. Ada taman kecil di bawahnya. Di luar pintu masuk gedung asrama perwira terdapat pos jaga dengan tentara yang mengawasi di dalamnya. Setiap lantai disesuaikan dengan platform layanan dan wanita layanan. Asrama Zhang Tai berada di kamar nomor 508, lantai 5. Itu adalah kamar single dengan luas kurang dari 30 meter persegi, berlantai kayu, dan dilengkapi dengan ruang cuci mandiri tempat dia bisa mandi. Ada juga sistem pemanas uap, tempat tidur, meja, lemari pakaian, rak sepatu, brankas, serta gantungan senjata dan helm. Zhang Tai punya cukup tempat untuk meninggalkan semua barang bawaannya di sini, itu pasti seperti sebuah hotel. Adapun 2 kuncinya, satu untuk pintu, satu lagi untuk brankas di dalam kamar. Status perwira militer Kekaisaran Norman ditampilkan sepenuhnya di sini. Penasihat Fei dan Zhang Tai berlari 2 putaran sebelum mengambil semua barang miliknya di lantai atas dan menempatkannya di dalam ruangan. Saat meninggalkan perkemahan darah besi bersama penasihat Fei, Zhang Tai tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan platform layanan tersebut. Dia ingat bahwa tidak ada pekerja perempuan yang terlihat di asrama perwira militer penjaga kota Blackhawk. Jika wanita dilempar ke dalam tumpukan pria tangguh, tidak ada bedanya dengan melemparkan seekor domba ke dalam kawanan serigala. Untuk apa prajurit wanita di sana? Wanita pelayan. Fei menatap Zhang Tai dengan tatapan bingung, tidak yakin apa maksudnya. Maksudku para wanita yang berdiri di belakang platform layanan di setiap lantai. Zhang Tai menjelaskan sendiri. Penasihat Fei akhirnya mengerti. Aku sempat kebingungan di sana sejenak. Wanita-wanita itu bukanlah prajurit wanita. Mereka adalah budak bersalah yang tetap menjadi tentara. Kekaisaran Norman memberi mereka kesempatan untuk mengurangi rasa bersalah mereka dengan menyediakan pekerja kasar dan layanan lainnya. Setelah mengatakan itu, penasihat Fei melirik Zhang Tai. Sebagai perwira militer Kekaisaran Norman, jika Anda tidak ingin mempermainkan mereka sampai mati, Anda dapat memerintahkan mereka melakukan apapun yang Anda inginkan. Ingat, semuanya. Ini juga merupakan kesejahteraan bagi perwira militer Kekaisaran Norman. Zhang Tai bukan anak kecil lagi, jadi dia segera memahami kata-kata penasihat Fei. Budak bersalah yang tinggal bersama tentara ini memainkan 2 peran, pelayan yang masih hidup dan pelacur militer. Mereka tidak punya martabat sama sekali. Jantung Zhang Tai berdebar kencang saat memikirkan para wanita itu. Pengalaman fantastis hari ini hampir membuatnya lupa bahwa Kekaisaran Norman adalah monarki hierarkis yang memiliki sisi dingin dan keras. Beberapa saat yang lalu, dia telah menjadi anggota sistem yang besar dan keras di kekaisaran ini. Penasihat Fei tampaknya memahami bahwa Zhang Tai akan kesulitan beradaptasi dengan beberapa aspek sistem Kekaisaran Norman. Lagi pula, ada perbedaan besar antara kehidupan yang dia jalani sepanjang hidupnya dan kehidupan yang dia jalani sekarang. Entahlah, pernahkah kamu mendengar pepatah Kaisar Felix? Penasihat Fei bertanya pada Zhang Tai sambil mengemudikan mobil. Pepatah apa? Hierarki adalah keteraturan, keteraturan adalah keindahan. Mobil bertenaga uap itu membawa Zhang Tai melewati jalanan kota Blackhawk, meninggalkan debu beterbangan di udara.